Dia tahu bahwa setidaknya ada 20 jalan tol wormholes yang menuju ke kekaisaran dan beberapa kerajaan. Itu belum termasuk jalan tol VIP. Lakukan saja, kita harus segera datang saat lisensi pesawat antariksanya diperiksa dalam antrian. Katanya, suap saja para karyawan untuk mengawasi dengan saksama nama pemilik rumah atau nama Felix. Dia pasti mendaftarkannya sebagai salah satu dari mereka. Tetapi Nyonya, jika dia menggunakan jalan tol VIP, dia tidak akan dihentikan untuk diperiksa karena dia bisa masuk ke lubang cacing dan meninggalkan pesawat luar angkasa tentara bayaran di belakang. Kata bawahan itu. Mendengar itu, sang ketua dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat kesuraman di mata masing-masing. Mereka mengerti bahwa kecuali mereka mengetahui pesawat luar angkasa Felix, mereka akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk menangkapnya di luar angkasa. Satu-satunya kesempatan yang mereka dapatkan adalah jika Felix menggunakan jalan tol biasa yang memiliki waktu antre berhari-hari. Tapi kalau dia pergi dengan jalan tol VIP, dia pasti kalah. Di mata mereka, itu hanya jika Felix mau repot-repot meninggalkan kerajaan Alexander karena ia dapat dengan mudah memilih koordinat planet primitif manapun yang dapat diakses publik dan bersembunyi di sana tanpa diketahui siapapun. Oleh karena itu, saat Felix memutuskan untuk meninggalkan planet itu, mereka tahu bahwa hampir mustahil untuk menangkapnya kecuali jika dia melakukan kesalahan fatal. Mereka meragukan hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Katakan saja pada mereka untuk mengawasinya dalam beberapa bulan ke depan. Zosia melambaikan hologram itu setelah berkata demikian. Dia tidak ingin berkomitmen pada rencana ini karena tentara bayaran tidak murah untuk disewa dan karena dia merekrut dalam jumlah besar, itu akan menghabiskan banyak modal aliansi. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan terhadap permintaannya. Sementara itu, di ibu kota Androxa, Felix sedang bersantai di tempat tidur sambil membaca artikel terbaru yang masuk dalam daftar berita tren SG. Tidak mengherankan, ia telah mencapai puncak berita tren nomor 1 di Kerajaan Mariana, mencuri perhatian dari para pemain yang 2 peringkat di atasnya. Bagaimana dengan berita yang sedang tren di seluruh galaksi? Ia mencapai posisi ke-10 dan terus menanjak dengan pesat untuk meraih posisi nomor 1. Ketika Felix melihat reaksi kebanyakan orang terhadap paparannya, ia menyadari bahwa sebagian besarnya negatif. Mayoritas menyebutnya sebagai orang egois yang menemukan cara untuk memperbaiki sistem garis keturunan ras manusia tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Komentar-komentar pada artikel itu penuh dengan racun yang bahkan kekebalan tubuhnya terhadap racun pun kesulitan menerimanya. Semua orang ingin jawaban dan undangan wawancara yang diterima Felix telah membuat otak agennya Emma mengalami korsleting karena dia tidak dapat membaca bahkan 1% dari undangan tersebut. Tentu saja, dia sama terkejutnya dengan yang lain tentang identitas Felix, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun sebelum dibanting oleh pekerjaan. Popularitas fan club meledak setelah Felix, hampir membekukan situs web tersebut dari lalu lintas yang diterimanya sekaligus. Sebelumnya, Felix memiliki puluhan juta penggemar yang bergabung dengan klub, tetapi sekarang sudah lebih dari 200 juta penggemar dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Emma harus berurusan dengan ini ditambah email Felix dan terakhir merek pakaiannya yang akan datang, Landlord. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bernapas? Itulah sebabnya Felix memberinya izin untuk mempekerjakan asisten yang dianggapnya layak untuk membantunya. Dia memastikan untuk memberitahunya agar menyembunyikan identitas aslinya serta bantuannya sehingga mereka tidak akan menjadi sasaran orang-orang yang mengejarnya. Lagi pula, mereka dapat dengan mudah menculik mereka dan mencoba memaksa Felix keluar dari persembunyiannya. Dia bahkan memberi Emma jalan keluar dengan membatalkan kontrak di antara mereka tetapi Emma menolaknya dengan keras. Di atas pekerjaannya, dia adalah penggemar nomor 1 Felix dan untuk seorang fanatik seperti dia, tidak mungkin dia akan pergi saat keadaan menjadi kotor. Sementara itu, perusahaan investasi Primo milik Felix tidak tersentuh oleh semua ini karena Felix tidak mendaftarkannya dengan nama lengkapnya atau mengatakan apapun kepada Ten Igris tentang identitas aslinya atau pemiliknya. Jadi, hal itu tetap terisolasi darinya dan Felix ingin membiarkannya seperti itu karena dunia bisnis adalah tentang peluang dan hubungan. Dia tidak ingin mengacaukan hubungan dengan membawa kekacauannya ke perusahaan. Terakhir, Eric dan Mirak sebelumnya tidak tahu menahu tentang identitas Felix karena dia hanya memberitahu namanya saat pelelangan. Namun setelah mereka menyadari bahwa mereka sedang menuju ke planet bumi,
tidaklah sulit bagi mereka untuk menghubungkan titik-titiknya. Mereka pasti berbohong jika berkata tidak takut setengah mati memiliki hubungan dengan Felix. Keturunan garis keturunan paling dicari di galaksi saat ini. Tetapi, pada intinya, mereka tetaplah budaknya dan mereka harus mematuhi perintahnya. Ditambah lagi, mereka agak bersemangat untuk menerima garis keturunan mistis mereka sendiri karena mereka percaya bahwa Felix tidak akan pelit dengan mereka ketika dia membayar hampir 10 miliar SC untuk membeli mereka. Felix belum memberi tahu mereka tentang botol-botol yang sedang disiapkannya untuk mereka. Ia hanya memberi mereka perintah untuk melindungi kakeknya dengan segala cara selama mereka tinggal di planet itu. Felix berencana untuk menjaga Malak bersama kakeknya sementara dia membawa Erik bersamanya ke Kekaisaran Penyihir Forsythia karena dia tahu bahwa Erik tidak dapat diandalkan untuk masalah sepenting itu. Tentu saja, Felix tidak akan mengizinkannya datang ke Kekaisaran Penyihir Forsythia sampai dia mencapai Famdaroham. Lagi pula, dia akan membeberkan tujuannya dan Felix tidak mau mengambil risiko apapun. Satu-satunya alasan dia tidak khawatir mengenai status buronannya adalah karena Kekaisaran Penyihir Forsythia. Dia mengerti bahwa saat dia mencapai Kekaisaran, dia akan aman dari agresi siapapun karena Lady Sphinx tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya di wilayahnya saat dia sedang menjadi proyek penelitian yang berharga. Oleh karena itu, ia hanya perlu menjaga kewaspadaannya selama 1,5 bulan berikutnya hingga ia meninggalkan galaksi Bima Sakti. Haruskah aku memutar roda untuk permainan kelima sekarang? Felix merenung, karena aku sudah terekspos, aku bisa mengerahkan seluruh kemampuanku dalam pasir dan racun. Itu akan memberiku kemenangan mudah. Tahan dulu, nak. Tiba-tiba, suara J. Ermengander bergema di benaknya. Ada apa, tetua? Tanya Felix bingung. Masuklah, kata J. Ermengander dengan tenang, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Segera, Felix tidak tahu apa yang diinginkannya darinya karena dia jarang sekali meneleponnya seperti itu. Oleh karena itu, dia cukup penasaran. Tetua, Asna bodoh. Felix menyapa dengan anggukan kepala kepada J. Ermengander, Lady Sphinx, dan Asna yang sedang duduk di meja bundar, bermain blackjack dengan chip abu-abu bulat. Meja tersebut diletakkan di samping rumah Lady Sphinx yang berupa piramida berwarna abu-abu berukuran sedang. Setelah melihatnya, Felix mulai percaya bahwa ia semakin seperti tuan tanah sungguhan. Dia tidak berani membayangkan bagaimana ruang kesadarannya setelah dia mencapai tahap penggantian ke-6. Karena mati rasa, dia duduk di sebelah mereka dan menunggu beberapa menit hingga permainan berakhir untuk kemenangan Lady Sphinx. Cek, kau pasti menghitung-hitungnya. Sang J. Ermengander mendecak lidahnya sebagai tanda kritikan sambil melemparkan kartu-kartunya ke atas meja. Ya ampun, bukankah kau juga melakukan hal yang sama? Lady Sphinx terkekeh sambil menarik semua keripik di sisi mejanya. Sementara itu, Felix hanya bisa merasa kasihan pada Asna yang tampak terkejut dengan pembicaraan mereka. Jujur saja, apa yang diharapkannya dari dua makhluk itu, yang merupakan spesies ular dan spesies kucing. Kecurangan dan tipu daya adalah norma. Jika Lady Sphinx tidak dilarang menggunakan mata kebenarannya, J. Ermengander tidak akan punya kesempatan. Kita lanjutkan nanti saja. Sang J. Ermengander mengalihkan fokusnya ke Felix dan berkata dengan serius, kau tidak boleh memperlihatkan manipulasi racunmu di permainanmu berikutnya. Oh, Felix berkata dengan bingung, tapi sudah pasti aku memilikinya. Video itu memperlihatkanku menggunakan aura awan korupsi tanpa menyebutkan kemampuan racun lainnya seperti bom racun, cakar beracun, .dll. Mereka mungkin tidak langsung menyimpulkannya sejak awal, tetapi mereka akhirnya akan mengetahuinya. Aku tahu, kata J. Ermengander, tapi aku tidak ingin kau membocorkannya karena para primogenitor lainnya akan mengetahuinya dan tahu bahwa aku mencoba untuk bergabung dalam permainan primogenitor. Tunggu apa? Felix bingung dengan apa yang dia katakan. Karena kau sudah selesai menangani sebagian besar masalahmu, kurasa sudah waktunya untuk menceritakannya kepadamu. Sang J. Ermengander menyempitkan celah matanya ke arah Felix dan bertanya, anakku, apakah kau bersedia menjadi pembelaku? Juara, ya. Kau akan mewakili aku dan elemen racun di Universal Supremacy Games melawan para juara lainnya yang mewakili para primogenitor lainnya. Tertegun, mata Felix terbelalak saat dia terus menatap ekspresi serius Sang J. Ermengander, membuatnya sadar bahwa dia berbicara serius. Melihat kebingungannya, Sang J.
Ermengander memutuskan untuk meringkas apa yang Lady Sphinx ceritakan kepadanya tentang Primogenitor, juara, taruhan.dll. Saat dia selesai, Felix merasa dunia telah terbalik karena jumlah informasi terlalu banyak untuk dia tangani. Kebanyakan Primogenitor masih hidup dan benar-benar bertaruh pada juara dalam permainan sambil menonton di balik bayang-bayang. Ini mengubah perspektifnya tentang segalanya, terutama Supremacy Games dan aliansi secara keseluruhan. Apakah Primogenotires adalah dalang sebenarnya di balik 10 ras teratas dalam aliansi atau mereka hanya ingin tetap bersembunyi dan menghibur diri dengan permainan? Begitu banyak pertanyaan seperti ini muncul di benaknya. Jadi, kau ingin mewakiliku dan menunjukkan kepada mereka bahwa pembawa Ragnarok masih hidup atau tidak? Tanya J. Ermengander. Penatua, apa yang harus kau tanyakan? Felix memukul telapak tangannya dengan penuh semangat dan berkata, apa yang harus kulakukan? Pertama, kalian harus memasuki tahap kedua manipulasi elemen agar kalian bisa melawan mereka. Sang J. Ermengander berdiri tegak dengan ekspresi tegas. Aku akan melatih kalian secara pribadi untuk memasuki tahap ini secepat mungkin. Haha, itulah yang ingin ku dengar. Felix tidak dapat mengungkapkan betapa senangnya dia mendengar J. Ermengander berkata demikian, bukan hanya karena dia adalah murid pribadinya, tetapi karena Sang J. Ermengander berencana untuk terus hidup dan tidak kembali ke pelukan kematian. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengubah pikiran J. Ermengander dan dia merasa benar-benar lega dengan keputusannya. Elder, apakah menurutmu memasuki tahap manipulasi kedua sudah cukup? Felix berkata sambil mengernyitkan alisnya, aku tidak tahu tentang kekuatan para juara itu, tetapi aku mengerti bahwa untuk dapat berpartisipasi dalam UISG, seseorang harus memiliki kekuatan pengganti tahap ketiga. Itu hanya persyaratan minimum. Tidak ada yang berani memasuki permainan itu dengan kekuatan yang menyedihkan. Ketika menyangkut Universal Individual Supremacy Games, Felix tahu bahwa itu tidak seperti SG cabang manusia. Pertama, untuk memasuki tingkatan terbawah, Felix perlu memainkan permainan promosi setelah mencapai peringkat emas puncak. Game promosi itu dibagi menjadi dua pilihan. Dia memilih bermain di platform UISG atau bermain di cabang manusia SG. Satu-satunya perbedaan adalah jika ia memenangkan yang pertama, ia akan langsung dipromosikan ke peringkat emas UISG. Sementara itu, jika ia memenangkan yang kedua, ia akan dipromosikan ke peringkat platinum. Jadi, bisa dibilang dia tidak benar-benar dipromosikan tetapi diturunkan jabatannya jika memilih permainan promosi UISG. Tetapi Felix mengerti bahwa itu berdasarkan tingkat kekuatan permainan pada platform itu. Misalnya, cabang manusia SG tingkat emas memperbolehkan para pengikut garis keturunan dari tingkat kemurnian yang lebih rendah di alam kebangkitan untuk mencapai puncak pengikut garis keturunan tahap kedua. Namun pada peringkat emas UISG, minimumnya adalah dari tahap penggantian ketiga hingga puncak tahap penggantian keempat. Hal ini dikarenakan ras lain jauh lebih kuat baik dari segi tubuh maupun unsur. Mari kita ambil contoh ras orc yang dikenal karena kekuatan fisik dan kulit tebalnya. Seorang orc muda berusia 14 tahun akan memiliki kekuatan fisik setara dengan bloodliner tahap keempat tanpa melakukan apapun kecuali makan. Sementara itu, orc dewasa akan memiliki kekuatan fisik 2 kali lebih tinggi dari garis keturunan alam asal. Wajar saja jika para orc memiliki fisik yang kuat seperti itu hanya berarti manipulasi unsur mereka tidak ada sama sekali karena peringkat afinitas mereka adalah salah satu yang terburuk di alam semesta. Bahkan kecerdasan dan pertahanan mental mereka tidaklah begitu bagus. Sementara itu, manusia dikenal memiliki segalanya dan juga tidak memiliki apa-apa. Mereka punya segalanya, membuat mereka menjadi ras yang serba bisa, tapi mereka juga buruk dalam segala hal. Sudah menjadi akal sehat bahwa menguasai satu hal adalah 1000 kali lebih baik daripada mengetahui 1000 hal dan tidak menguasai satu pun. Hal ini membuat mereka sulit untuk tampil baik di UISG. Felix tahu bahwa sebagian besar Bloodliners memilih untuk tetap berada di cabang SG manusia dan melanjutkan pendakian mereka di sana daripada melawan ras lain. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak punya gambaran bagaimana dia bisa bertarung di platform itu ketika kekuatan tubuhnya hanya mencapai 4000 BF. Sang J. Ermengander menggaruk dagunya dan menjawab, benar, kamu terlalu lemah untuk platform itu sekarang. Tapi jangan khawatir, Lady Sphinx akan sangat menjagamu.
Dia sudah merencanakan metode yang memungkinkan untuk membantumu menjembatani kesenjangan kekuatan tanpa perlu berintegrasi. Felix gemetar ketika melihat Lady Spink menjilati bibirnya sambil menatap tubuhnya, seperti kucing yang menatap ikan. Dia tahu bahwa siksaan neraka menantinya di kerajaan penyihir. Untuk saat ini, kami akan fokus untuk membawamu ke tahap kedua manipulasi unsur. Sang J. Ermumander memejamkan mata dan berkata, untuk memasukinya, kau masih kekurangan 3 teknik. Pertama, cara mencairkan racun. Kedua, cara mengubah racun menjadi obat. Terakhir, menggunakan setiap kemampuan batin secara instan, bahkan yang memiliki potensi lebih tinggi. Mata Felix menjadi cerah setelah akhirnya mengetahui jalur racunnya. Sebelumnya, ia dibiarkan menjelajah dan bermain-main karena J. Ermumander tidak punya alasan nyata untuk membuang-buang waktunya mengajari Felix secara pribadi. Untungnya, keinginannya untuk hidup kembali berkobar karena Lady Spink. Atau mungkin hanya keinginannya untuk membalas dendam. Apapun itu, J. Ermumander tidak ragu untuk mulai mengajari Felix tentang teknik pertama, mencairkan racun. Apa yang perlu kamu lakukan itu sederhana tetapi sulit pada saat yang bersamaan. Sang J. Ermumander menciptakan bola abu-abu dari kabut dan berkata, mengubah kabut beracun menjadi cairan adalah proses yang sulit dan bahkan aku kesulitan melakukannya pertama kali di masa-masa awal. Mata Felix terfokus pada bola abu-abu yang semakin mengecil dan berputar di sekelilingnya. Saat melakukannya, ia terus mendengarkan J. Ermumander, langkah pertama adalah mengenali seberapa banyak energi yang bersedia Anda investasikan untuk mengubah kabut racun menjadi cairan. Anda lihat, 10% energi elemen racun dapat memungkinkan Anda membuat setidaknya 100 bom beracun. Namun, saat Anda mencoba membuat bom cair, Anda akan berakhir hanya membuat 1. Karena cairan jauh lebih padat daripada kabut, maka konsumsi yang dibutuhkan harus sesuai dengannya. Sang J. Ermumander berhenti sejenak untuk melihat apakah Felix masih bersamanya. Setelah melihat bahwa Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti, Sang J. Ermumander melanjutkan dengan nada datar, itulah mengapa dalam kasusmu racun cair tidak berguna karena energimu tidak akan pernah mampu menahan konsumsinya yang mengerikan. Namun, mempelajari cara mencairkan racun secara internal adalah langkah yang harus dipelajari karena hal itu berhubungan dengan pencairannya secara eksternal. Jadi begitu, langkah kedua setelah Anda memilih jumlah energi yang ingin Anda gunakan adalah memadatkan jumlah tersebut berulang-ulang di dalam tubuh Anda hingga berubah menjadi cairan. Seperti yang saya katakan, semakin tinggi jumlah energi, semakin banyak cairan yang Anda peroleh. Oleh karena itu, setidaknya pilihlah secukupnya untuk dijadikan setetes. J. Ermumander menunjuk ke bola abu-abu yang berubah menjadi setetes abu-abu yang melayang di jarinya. Untuk proses kondensasi itu sendiri, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Sang J. Ermumander mengulurkan 2 jari dan berkata dengan tenang, gunakan metode penumpukan yang sama seperti yang telah kau lakukan untuk meningkatkan potensi racunmu. Metode itu mungkin merepotkan, tetapi itu yang terbaik karena sangat membantumu untuk mengubah aktivasi kemampuanmu menjadi proses bawah sadar yang memakan waktu tidak kurang dari sepersekian detik. Felix harus menyetujui bagian ini karena dia benar-benar merasa seperti mengalami lebih sedikit masalah dalam membayangkan kemampuan baru dan mewujudkannya. Lagi pula, untuk meningkatkan potensi racun, Felix diharuskan menciptakan ratusan kemampuan yang sama secara internal sebelum menggabungkan semuanya atau satu persatu. Proses penggilingan ini sulit dan menuntut kesabaran dan kemauan. Namun, Felix masih terus memberikannya setidaknya 4 jam dalam sehari. Tekun berlatih hingga ia akhirnya mencapai tahap di mana ia dapat menciptakan secara internal kemampuan apapun yang ia inginkan dengan potensi apapun yang ia inginkan. Fokus di sini. Felix tersadar dari pikirannya setelah mendengar suara tegas Sang J. Ermumander. J. Ermumander melanjutkan, kau hanya perlu mengabaikan potensinya dan terus mengembunkan kabut sampai kau tidak bisa lagi. Saat kau merasakan batas itu, kau akan tahu bahwa setetes cairan beracun dapat diekstraksi dari jari atau telapak tanganmu. J. Ermumander menunjukkan kepadanya sebuah demonstrasi kabut abu-abu, yang menciptakan tubuh Felix dan bagaimana proses tersebut akan berlangsung di dalamnya. Felix tidak dapat menahan rasa ngeri melihat betapa beratnya proses tersebut. Saya tahu bahwa sulit untuk menguasai dan memanfaatkannya. Kata J. Ermumander, itulah sebabnya tugas Anda hanyalah membuat bola cairan kecil secara instan.
Itu bisa diatasi. Felix mengangguk dengan tekad. Untuk dua teknik lainnya, aku akan mengajarimu setelah kau menyelesaikan yang ini terlebih dahulu. Sang J. Ermumander menyipitkan matanya ke arah Felix dan memperingatkan, kau punya waktu sebulan untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, kau tidak akan suka dengan konsekuensi gagal dalam ujian sederhana seperti ini. Aku akan melakukannya, kata Felix, sedikit berkeringat di bawah tatapan tajam Sang J. Ermumander, dia tidak tahu apa yang dapat dia lakukan kepadanya dan sejujurnya dia tidak ingin mencari tahu. Sebulan mungkin terasa singkat, tetapi Felix telah diberikan metode untuk melakukannya. Ia hanya perlu berlatih, tidak seperti dulu ketika ia harus menemukan segala sesuatunya sendiri. Sungguh jauh lebih baik jika mendapat bimbingan langsung dari Poison Primogenitor sendiri. Baiklah, ayo mulai. Sang J. Ermumander melambaikan tangannya ke arah Felix sambil membuat satu set kartu baru. Lady Sphinx dan Asna yang tengah membicarakan urusan mereka sendiri, langsung fokus ke meja setelah melihat kartu-kartu tersebut. Penatua, sebelum Anda memulai, bolehkah saya bertanya bagaimana tepatnya para juara akan bertarung satu sama lain? Felix bertanya dengan nada bingung. Saat dia mendengar tentang jaringan taruhan rahasia Primogenitor dalam permainan, masalah ini mengganggunya. Lagi pula, akan ada jutaan pertandingan yang sedang berlangsung dan dia meragukan akan semudah itu bagi para juara untuk bertemu dalam pertandingan tersebut. Tentu saja, dengan ratusan juara yang mewakili mereka. Sang J. Ermumander menjawab dengan santai seolah itu adalah hal yang biasa. Tunggu, aku mendapat kesan bahwa juara berarti mereka yang mewarisi manipulasi elemen penuh dari Primogenitor. Seru Felix kaget. Jangan bodoh. Sang J. Ermumander meliriknya sekilas dan berkata, menurutmu, seorang leluhur yang masih hidup akan repot-repot menyerahkan hadiahnya kepada orang lain. Satu-satunya alasan aku memberikannya kepadamu adalah karena aku tidak peduli untuk tetap tinggal. Sang J. Ermumander mencibir, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka memiliki keterbatasan dalam memanipulasi elemen secara eksternal, tidak seperti dirimu yang masih memiliki tahap ketiga yang menunggu untuk dikuasai. Namun, saya yakin mereka menerima bimbingan pribadi dari leluhur mereka. Jadi, berusahalah keras untuk mengejar ketertinggalan secepat mungkin. Masuk akal. Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ada juga cara lain bagi para juara untuk bertarung satu sama lain, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Lady Sphinx tersenyum, jika kamu bergabung dengan permainan itu, kamu akan diinjak-injak seperti serangga. Terima kasih atas motivasinya, tetua. Felix terbatuk. Baiklah, ayo berangkat. Sang J. Ermumander mengusirnya sambil menyerahkan kartu-kartu kepada Asna dan Lady Sphinx. Selamat bersenang-senang. Felix meledak menjadi awan kabut setelah mengatakan itu. Dia punya begitu banyak hal yang harus diselesaikan dan hari terasa semakin pendek dan pendek untuk disia-siakan. Hal pertama yang dilakukan Felix setelah membuka matanya adalah mencoba mencairkan racun di dalam tubuhnya. Dia menghabiskan waktu 2 jam hingga akhirnya berhasil mencairkan 5% energinya, menjadikannya setetes saja. Meskipun Felix diberi metode dan kiat, ia tetap kesulitan dengan prosesnya sendiri karena mengharuskannya terus membuat bola racun yang lebih kecil dan menggabungkannya dengan cepat. Kalau dia melambat, itu bukan latihan tapi kalau dia mempercepat, dia mudah kehilangan fokus dan merusak rangkaian latihan. Keluarlah, kata Felix sambil mengulurkan tangannya ke depan. Di atasnya, setetes racun merah muncul dari pori-porinya seperti keringat dan mulai melayang di atasnya perlahan-lahan. Ingin tahu bagaimana rasanya? Felix tersenyum dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menjilatinya dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar-binar karena kelezatannya. Rasanya seperti jus stroberi. Felix berseru, ayo terus berlatih. Mungkin aku akan membuat bola kecil setelah mencairkan semua energinya. Setengah hari berlalu dengan cepat sementara Felix terus menyibukkan diri dengan latihannya, tanpa menyadari berita terbaru yang mengguncang seluruh Kekaisaran Mariana. Federasi Tiga Tempat Suci, Kerajaan Everglow, dan terakhir suku Maganda, semuanya telah mengumumkan bahwa bumi secara resmi menjadi sekutu mereka. Tidak ada kontrak yang ditandatangani atau bahkan pertemuan diadakan antara kedua belah pihak sebelum pengumuman. Oleh karena itu, Dewan sama terkejutnya seperti yang lainnya. Meskipun tampak cukup memalukan bahwa aliansi anti-royalty bahkan tidak mau repot-repot memberitahu mereka tentang keputusan untuk bersekutu dengan mereka,
Dewan tidak banyak mengeluh karena dukungan para raksasa itu telah memberi mereka ketenangan pikiran. Ketika Dewan menghubungi Ketua Maganda dan yang lainnya untuk menanyakan alasan mereka, mereka semua menyebutkan bahwa mereka melakukannya untuk teman mereka. Felix Maxwell, para pemimpin dunia tercengang dan juga ngeri setelah mengetahui bahwa Felix mendapat dukungan dari 3 negara adikuasa terkuat di Kekaisaran tanpa menghitung keluarga kerajaan. Namun, mereka berencana untuk berpisah darinya. Keputusan bodoh itu langsung dibatalkan karena tidak ada yang berani mengangkat masalah itu lagi. Beberapa pemimpin dunia justru takut Felix akan tersinggung dan melampiaskannya pada mereka. Baguslah bagi mereka, Felix tidak punya waktu untuk menghadapi gangguan seperti itu. Setidaknya tidak sekarang. Sementara itu, pengumuman itu tidak hanya memengaruhi dewan tetapi juga semua kerajaan di Kekaisaran dan bahkan keluarga kerajaan. Untuk kerajaan, mereka memutuskan untuk mengubah pendekatan mereka dari terlalu agresif menjadi sopan saat mereka mencapai planet tersebut. Mereka paham bahwa ditandai oleh ketiga negara adikuasa bukanlah hal yang baik karena mereka dapat menghentikan perdagangan dengan mereka dan dalam kasus terburuk, mengirim kru bajak laut mereka untuk membuat masalah di wilayah mereka. Lagi pula, karena pertarungan dan pertempuran terbuka dianggap tidak dapat diterima oleh anggota Esgal Alliance, setiap latar belakang memiliki armada dalam bayangan untuk melakukan perbuatan mereka. Selama mereka tetap tidak berhubungan dengan latar belakang, armada tersebut dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di luar angkasa tanpa mendatangkan masalah ke latar belakang mereka. Tentu saja, mereka meragukan apakah ketiga negara adidaya akan bertindak sejauh itu untuk sebuah planet primitif kecil, tetapi selalu lebih baik untuk ikut bermain daripada melawan. Karena planet itu bukanlah target mereka sejak awal, mereka tidak terlalu peduli untuk mengubah pendekatan mereka. Di dunia nyata, ibu kota Mariana, pusat kota. Di dalam istana megah nan mempesona yang menjulang tinggi dalam kemewahan dan kemegahan melebihi bangunan lain di kota itu, seorang pria dan seorang gadis terlihat tengah minum anggur bersama di dekat balkon. Keduanya tampak seperti makhluk dari dunia lain, kulitnya yang coklat berkilau di bawah sinar matahari. Fitur wajah mereka yang menawan benar-benar sama, sehingga sulit menemukan perbedaan di antara mereka jika bukan karena proporsi tubuh mereka yang berbeda. Keduanya adalah Pangeran Kerajaan Balin dan Putri Kerajaan Alma dari Kekaisaran Mariana, si kembar yang terkenal. Bagaimana pendapatmu tentang pengumuman itu, saudaraku? Tanya Alma sambil menyeruput sedikit minumannya dengan elegan. Pria itu tidak menjawab sambil terus memutar gelasnya dengan ekspresi berpikir, tampak seperti berada di dunianya sendiri. Saudara laki-laki. Oh, kau mengatakan sesuatu, tanya Pangeran Balin lembut setelah tersadar dari lamunannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Putri Alma bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengumumannya, kata Pangeran Balin, sepertinya musuh kita telah membuat kesepakatan dengan orang primitif itu. Menurutmu, dia mungkin memberi mereka botol garis keturunan mistis seperti yang dia gunakan. Putri Alma mengatupkan bibir merah mudanya yang mengilap dan berkata, bukankah itu buruk bagi kita? Putri Alma memahami bahwa memiliki garis keturunan tersebut akan mengubah status quo secara drastis. Jika mereka menerima deklarasi perang, hasilnya tidak akan baik bagi mereka. Aku ragu dia akan memberi mereka apapun sekarang karena waktunya sudah dekat. Kecuali kalau dia memang orang bodoh. Pangeran Balin menguap dan berkata, bagaimanapun, kita tidak boleh tertinggal dalam perlombaan untuk mendapatkan garis keturunan mistis itu. Haruskah kita berhenti menunggu dia menghubungi kita terlebih dahulu dan langsung meneleponnya? Tanya Putri Alma. Tidak, Pangeran Balin berkata dengan wajar, keluarga kerajaan tidak mendekati orang lain. Terutama bukan dari orang primitif seperti dia. Dia akan menghubungi kita sendiri setelah kita meninggalkannya tanpa pilihan. Tak heran bila aliansi anti-kerajaan mengatakan bahwa keluarga kerajaan saat ini dipenuhi oleh generasi-generasi yang merosot. Jika masalah serius ditunda seperti ini karena rasa superioritas mereka, itu adalah hal yang sangat tidak rasional dan merugikan kekaisaran. Tetapi tampaknya baik Pangeran Balim maupun Putri Alma tidak terlalu mempedulikannya. Haruskah kita ceritakan hal ini kepada ayah? Tanya Putri. Tidak perlu repot-repot dengan masalah yang mudah seperti ini. Pangeran Balim tersenyum malas, aku akan mengurusnya sendiri. Lagi pula aku sudah mulai bosan. Sama, kata Putri Alma sambil tersenyum senang, apa yang akan kau lakukan? Pangeran Balim menatap mata hijau apelnya yang berkilau dan berkata sambil tersenyum tipis, kau akan mengetahuinya nanti.
Berhentilah menggodaku dan katakan saja padaku. Putri Alma menatapnya dengan mata anak anjing. Di mana asyiknya, adik kecil? Kata Pangeran Balim sambil menyeringai dengan kilatan tersembunyi di matanya. Keesokan harinya, pukul 8 pagi. Fiuh, akhirnya aku berhasil. Felix menyeka dahinya yang berkeringat sambil duduk di karpet rumah Androksa miliknya. Di tangannya, ada bola merah berputar yang tampak seperti bola cat. Ini adalah hasil dari latihan terus-menerus selama 14 jam. Bola cairan hipertensi yang membutuhkan 100% energi beracun Felix. Kerja bagus. Puji Sang J. Ermengander sambil tersenyum tipis. Felix tersenyum dan berkata sambil memasukkan bola itu ke mulutnya, haruskah aku melanjutkan? Istirahatlah setengah hari, kita lanjutkan pada malam hari. Sang J. Ermengander memberitahu. Baiklah. Felix mematahkan lehernya dan berdiri. Dia segera pergi mandi dan setelah selesai, dia duduk di ruang tamu dan mengeluarkan roda pemutar permainan. Riset 2 bulan telah selesai beberapa waktu lalu, dan Felix diminta oleh J. Ermengander secara pribadi untuk memainkan 2 permainan mendatang secepat mungkin sehingga dia dapat bergabung dengan permainan promosi UISG dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, ia harus sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dan benar-benar mempunyai kesempatan untuk mengikuti permainan alih-alih diperlakukan secara brutal seperti kebanyakan pemain manusia di platform tersebut. Semoga saja itu sesuatu yang sederhana. Felix meletakkan dagunya di telapak tangannya sambil menekan tombol hijau. Seperti biasa, roda berputar cepat dan Felix memutuskan untuk membiarkannya berhenti sendiri. Ting ting, ting. Lebih besar dari selamat atas pemilihan format olahraga. Kurang dari olahraga lagi. Felix bergumam, "Yah, ini sebenarnya pertandingan olahraga individu pertamaku dalam hidup ini." Klik, Felix tidak terlalu memikirkan hal itu saat dia menekan tombol hijau lagi. Ting ting, ting, lebih besar dari selamat atas maraton Peking Disastrous Obstacles. Kurang dari, setelah pemberitahuan itu, hologram samping muncul dan menunjukkan kepada Felix rincian permainannya. Format game, olahraga, edisi balap. Nama permainan, Disastrous Obstacles Marathon. Jumlah peserta, 59, masih bertambah. Jumlah putaran balapan, tidak ada. Integrasi memungkinkan, dari kemurnian yang lebih rendah ke tahap puncak 2 penggantian. Peringkat yang diizinkan, emas. Peta balapan, peta buatan. Tambahan yang mengejutkan, tidak. Kumpulan hadiah, batu bermutu tinggi, batu bermutu puncak, ekor monyet lava, labu indera yang ditingkatkan, ramuan firasat, jimat badai salju. Pedang 3 elemen. Aturan permainan. 1 pemain akan dipindahkan ke garis start. Garis start akan dibagi menjadi beberapa garis kecil yang terhubung ke lintasan utama. 2. Setiap pemain akan memulai lomba di garis kecil mereka sendiri. Garis-garis tersebut akan terhubung pada jarak 500 meter dan lintasan akan tetap seperti itu selama sisa permainan. 3. Tidak ada putaran karena perlombaan akan berlangsung pada lintasan lurus menuju garis finish. 4. Peta balapan dibagi menjadi 3 zona acak. Setiap zona akan memiliki rintangan lingkungan yang unik. Rintangannya bisa berupa binatang buas, bencana, rintangan tiba-tiba, .dll. 5 poin permainan bisa diperoleh dari eliminasi, 400 GP, dan membunuh binatang buas. 5. Semua jenis kemampuan diperbolehkan. Namun, kemampuan terbang hanya dibatasi hingga 10 meter di atas permukaan apapun. Terlempar atau semacamnya tidak dihitung. 6. Tidak ada durasi dalam perlombaan. Saat pemain pertama melewati garis finish, permainan akan berakhir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka antarmuka profil SG Anda. Semoga beruntung bagi semua peserta. Hampir seperti permainan yang kumainkan di kehidupanku sebelumnya. Felix mengusap dagunya sambil merenungkan detailnya. Di kehidupan sebelumnya, ia juga pernah mengikuti maraton lari halang rintang, tetapi hanya memiliki 2 zona karena ia bermain di peringkat perunggu. Karena ini adalah permainan emas, permainan ini diperkirakan akan jauh lebih sulit dan lebih lama untuk membuatnya lebih menghibur. 3 zona. Kurasa aku perlu berlatih di sebagian besar zona itu. Felix meretakkan lehernya dan berdiri. Ia mengambil kunci mobilnya dan pergi ke garasi. Segera setelah memasuki mobilnya, dia bergumam, "Aku penasaran, bagaimana aku akan diterima di pusat pelatihan." Sejak berita itu tersebar,
Felix belum mengunjungi pusat pelatihan atau bahkan meninggalkan rumahnya. Dia benar-benar penasaran dengan reaksi para Bloodliners di pusat pelatihan. Apakah mereka akan mengganggunya, menghormati batasannya, atau bahkan dengan bodohnya menantangnya untuk menempati kamarnya. Sayangnya, reaksi yang diterima tidak jauh dari apa yang diharapkan Felix karena saat ia melangkahkan kaki ke dalam gedung, ia langsung disambut dengan ekspresi terkejut sebelum akhirnya berubah menjadi ekspresi tidak senang. Lihat, dia benar-benar berani menunjukkan wajahnya di depan umum. Sudahkah kau mendengarnya? Aku membaca di jaringan bahwa dia ditawari 50 miliar SC untuk membagikan metodenya dalam memperoleh garis keturunan mistis. Ya, aku juga membacanya. Di situ tertulis dia tidak pernah membalas tawaran itu. Astaga, dia tidak membalas apapun yang berhubungan dengan metodenya. Cih, dasar brengsek egois. Jika dia tidak membagikan metodenya, dia seharusnya dicap sebagai pengkhianat umat manusia. Kami akhirnya menemukan cara bagi umat manusia untuk berkembang dan naik lebih tinggi di Esgalions, tetapi mengapa harus berada di tangan si brengsek egois itu? Saya setuju. Kita juga harus menandatangani petisi untuk membatalkannya dan segala hal yang berhubungan dengannya. Itu ide yang bagus. Sementara Felix terus berjalan menuju lift dengan acuh tak acuh, celoteh orang-orang di sekitarnya tak dapat tidak terdengar di telinganya karena mereka tidak benar-benar berusaha mengecilkan suara mereka. Dia tidak menggunakan penyamaran tetapi wajah aslinya tanpa sedikit pun modifikasi sehingga dia bisa melihat reaksi publik. Tidak menyangka suatu hari aku akan jatuh ke dalam budaya pembatalan. Felix merenung setelah mendengar seorang gadis cantik berkata demikian. Saat dia menatapnya, gadis itu segera menghindari kontak mata dengannya. Kalau aku punya akun media sosial, aku pasti dihujani umpatan. Felix terkekeh sambil memasuki lift yang langsung kosong begitu ia melangkahkan kaki di dalamnya. Hahaha, kamu diperlakukan seperti wabah. Asna tertawa senang. Felix pun terdiam melihat pemandangan itu. Ia selalu mengira puluhan Bloodliner akan berkumpul di sekitarnya dan mengganggunya untuk mendapatkan jawaban. Tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang bodoh untuk menempatkan dirinya dalam situasi itu karena jelas Felix tidak akan mengungkap apapun. Karena mereka tidak akan mendapatkan apapun darinya, lebih baik tidak bergaul dengannya sama sekali. Lagi pula, itu hanya akan memberikan kesan palsu tentang persahabatan atau semacamnya. Dalam keadaan ini, tidak ada seorang pun yang berani menyapa Felix karena mereka mungkin akan diculik keesokan harinya untuk mendapatkan informasi tentang Felix atau hanya untuk memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Itulah sebabnya Felix tidak berhenti di lantai 21 tempat kamarnya berada. Sebaliknya, ia mengklaim lantai 30 dan menantang seorang pria untuk mendapatkan kamarnya. Ia menang dengan mudah karena pria itu langsung menyerah dan melarikan diri. Felix melakukan hal itu untuk menghindari hubungan dengan Nora karena dia tidak ingin menempatkannya dalam bahaya. Dia sudah berencana untuk memutuskan hubungan dengannya karena tidak baik jika dia dibunuh karena berhubungan seks. Ratu, hubungkan kamar ini dan tinggalkan yang lama, pinta Felix setelah melangkah masuk ke kamar barunya, tak peduli dengan tatapan orang-orang yang tertuju padanya. Selesai. Mendengar hal itu, Felix menutup pintu di belakangnya dan segera mulai memodifikasi ruangan itu. Maraton rintangan bukanlah yang terbaik untuknya dan dia harus memastikan bahwa dia mengeluarkan semua kemampuannya untuk memenangkan permainan. Lagi pula, ia akan berlomba melawan Bloodliners yang memiliki sayap atau kemampuan kecepatan gerak, seperti Lightning Dash milik Rolandinho. Meskipun Felix berencana menggunakan semua 10 kemampuan pasirnya dan manipulasi ukuran, dia tidak bermaksud meremehkan pemain lain. Yang dibutuhkan hanyalah kemampuan sempurna yang sesuai dengan desain permainan dan pemain dapat memenangkannya dengan mudah. 5 hari kemudian, di malam hari, kebanyakan orang di seputar galaksi Bima Sakti menaruh perhatian pada permainan peringkat emas Felix. Hanya tersisa 10 menit sebelum dimulai dan jumlah streaming telah meledak, mencapai 4,5 miliar pemirsa bersamaan. Angka ini hanya berasal dari layanan streaming berbayar bulanan SG karena diyakini bahwa sedikitnya ratusan miliar pemirsa menonton streaming gratis di web gelap. Jumlah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam permainan emas karena jarang sekali melampaui 200 juta penonton. Tidak ada yang lebih gembira tentang ini kecuali para pemain yang berpartisipasi dalam permainan dengan Felix karena paparannya benar-benar terlalu berat bagi mereka. Mereka paham bahwa memenangkan permainan akan memberi mereka 3% dari pendapatan streaming.
Berapa harganya kalau streaming mencapai jumlah tersebut dan harga tiket normal sudah naik melewati 40.000 SC. Sementara itu, tiket VIP dijual seharga 5 juta SC dan orang-orang kesulitan mendapatkannya. Semua kehebohan ini adalah untuk menyaksikan keturunan Mythical pertama dan manusia pertama yang memiliki lebih dari 18 kemampuan di gudang senjatanya. Ini adalah momen bersejarah dan tidak peduli seberapa besar kebencian yang diterima Felix di jaringan, orang-orang masih menontonnya. Namun, Felix bersikap acuh tak acuh terhadap semua ini karena ia hanya bermain kartu dengan Lady Sphinx, Asna, dan J.R. Mungander. Yah, dia tidak benar-benar bermain tetapi hanya dipukuli oleh Lady Sphinx yang belum pernah kalah satu permainan pun sejak dia muncul di benak Felix. Walaupun Felix tidak terlalu peduli dan Asna sudah mati rasa terhadap perasaan kalah, J.R. Mungander tidak menyukainya sedikit pun. Aku keluar. Kecewa, Felix melemparkan kartu-kartunya di atas meja dan bersandar di kursinya. Dia menatap J.R. Mungander dan tak dapat menahan diri untuk mulai bersimpati padanya saat dia melihat Lady Sphinx menggodanya dengan seringai nakal, menyuruhnya untuk menyerah. Sementara itu, Asna tampil hanya seperti boneka cantik yang tidak punya tujuan apapun selain menjadi santapan lezat di meja karena dialah orang pertama yang tereliminasi. Saya pergi dulu. Felix memberitahu mereka setelah menyadari bahwa permainan akan dimulai dalam 7 menit. Ketika dia membuka matanya, dia mengeluarkan toko VR dan mulai mencari-cari pakaian yang berbeda. Beberapa menit kemudian, ia mengenakan celana pendek hitam, sepatu kets putih, dan kaos putih yang bertuliskan mereknya di dadanya. Ini lebih cocok untuk elemen pasirku. Felix menganggukkan kepalanya puas sambil merapikan rambut emasnya yang acak-acakan. Dia tidak berniat mengenakan hoodie dengan fitur penutup karena tidak ada gunanya dan juga merugikan kemampuannya di atas pasir. Terutama desert domain miliknya. Saya bertanya-tanya apakah ketiga merek itu menyesal mewakili saya. Felix terkekeh, hehe. Mungkin produk mereka akan dibatalkan karena mensponsori saya. Tentu saja, semua pakaian itu berasal dari merek yang membuat kesepakatan dengan Felix untuk 3 pertandingan berikutnya. Ia sudah dibayar sebelum acara lelang tahunan dan kini saatnya gilirannya untuk melakukan pekerjaannya. Meski begitu, ia percaya bahwa lebih baik bagi mereka untuk membatalkan kontrak dan membebaskannya dari tugas-tugasnya kecuali mereka disamakan dengannya dalam gerakan cancel alert tanda pagar yang sedang berlangsung. Benar saja, ada gerakan untuk membatalkan Felix yang dimulai 4 hari lalu dan berkembang cukup populer. Membatalkannya berarti tidak mendukungnya dalam permainan, tidak memilihnya untuk penghargaan pemain Elo rendah terbaik tahunan, membeli barang dagangan atau mereknya, tidak menjual barang kepadanya atau membeli darinya, tidak menerimanya dalam pelelangan, .dll. Segala hal yang merugikan Felix diletakkan di atas meja dan orang-orang benar-benar melakukannya. Felix tidak tahu apakah ini merupakan tindakan latar belakang untuk menjadikannya musuh masyarakat atau memang benar-benar reaksi alami masyarakat. Apapun itu, dia tidak peduli. Satu-satunya hal yang merugikan dari pembatalannya adalah dampak negatif di pasar PPFT karena para pemain tidak ingin menjualnya atau membeli dari kumpulannya. Bagaimana dengan penghargaan tahunan dan lain-lain? Dia tidak terlalu peduli karena dia bisa hidup dengan baik tanpa itu. Ayo kita tendang pantat. Felix meretakkan buku-buku jarinya sambil menyeringai di depan cermin. Saat suaranya bergema di ruangan itu, dia sudah pergi. Wus wus wus. Felix baru saja diteleportasi ke dalam lobi permainan. Di sekelilingnya, kilatan cahaya terus bermunculan di sana-sini, menandai teleportasi pemain lain. Beberapa detik kemudian, seluruh aula dipenuhi lebih dari 60 pemain yang semuanya tampil lebih unik daripada yang lain. Beberapa mengenakan pakaian aneh sementara yang lain memiliki mutasi yang tampak aneh. Namun, tak seorang pun memperhatikan mereka karena semua orang fokus kepada Felix yang mengedipkan matanya polos sambil berdiri di tengah lobi. Suasana menjadi sunyi senyap karena tak seorang pun berbicara atau bergerak karena mereka hanya menatap Felix dengan mata menyipit, tampak seperti predator yang mengincar mangsanya. Aye, aku tahu ketampananku membuatmu terkesima, tapi kumohon jangan terlalu memandangiku. Felix tersenyum hangat, kau membuatku tersipu. Saat Felix berkata demikian dalam suasana serius seperti itu, persona pemilik tanahnya telah mati dan digantikan oleh Felix Maxwell. Tak ada lagi kepura-puraan, tak ada lagi bersembunyi, hanya dirinya sendiri. Sikap santai Felix menunjukkan rasa puasnya saat mendengar hal itu.
Sudah saatnya bagi Felix Maxwell untuk kembali menghiasi panggung individual Supremacy Games. Berusaha bersikap manis, seorang gadis cantik mendengus tidak senang. Dia tinggi dan memiliki rambut keriting tebal yang sedikit menjuntai di bawah bahunya. Rambutnya berwarna coklat tua dengan beberapa helai berwarna karamel. Nona Valkyrie, bukankah aku sudah manis? Jawab Felix sambil tersenyum. Aku hanya merasa jijik saat melihat wajahmu. Valkyrie Scry mengerutkan bibirnya dan berkata, kau memiliki sesuatu yang dapat menguntungkan seluruh umat manusia namun kau menyimpannya untuk dirimu sendiri tanpa sedikit pun rasa malu. Beranikah kau mencoba bersikap manis pada kami? Bajingan egois sialan. Aku bersumpah, jika dia ditaruh di sampingku, akan kupatahkan semua anggota tubuhnya. Pemain lainnya hanya melotot ke arah Felix atau mengabaikannya dan pergi bersantai di sudut. Tidak semua orang memiliki kecenderungan membuang-buang napas tanpa tujuan. Bukankah kau orang yang pemberani? Felix berjalan ke arahnya dengan senyum menawan. Saat ia sampai di wajahnya, ia mengusap dagunya dan berkata, apa kau ingin membunuhku? Tidak, teriakan Valkyrie tersenyum dingin, tapi aku akan memastikan untuk menyakitimu dengan parah dalam permainan ini. Bagus sekali. Felix menganggukkan kepalanya tanda menghargai dan berjalan ke sudut. Ketika dia melewati telinganya, dia berbisik lembut, aku di sisi lain tidak akan ragu untuk memenggal kepalamu. Gadis cantik itu merasakan jantungnya berdebar kencang mendengar hal itu. Dia pasti berbohong jika mengatakan bahwa Felix tidak membuatnya takut. Mungkin setiap bloodliner di ruangan itu takut padanya karena kemampuannya yang luas. Namun yang terpenting, karena dia akhirnya membunuhnya di dalam game. Semua orang tentu membenci Felix karena menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri tetapi tidak ada seorang pun yang menginginkannya mati karena dia satu-satunya yang mengetahui informasi itu di mata mereka. Jika dia akhirnya terbunuh di tangan gadis cantik ini, dia pasti akan menerima kemarahan yang tak tertandingi karena merampas kesempatan umat manusia untuk maju. Selama Felix menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri, dia tidak akan terbunuh. Suara mendesing. Sebelum Felix bisa mencapai sudut aula, kilatan cahaya muncul di punggungnya, membuatnya berbalik. Oh, MC-nya datang lebih awal kali ini, pikir Felix sambil menatap seorang pria jangkung ramping mengenakan tuxedo putih dan dasi kupu-kupu. Dia memasang ekspresi tegas, tampak seperti guru yang sedang mengawasi ujian. Diamlah, pria ramping itu berkata dengan tegas, namaku Dallas Lamont dan aku akan menjadi jurimu malam ini. Para pemain melupakan masalah Felix dan fokus pada Dallas. Meskipun Felix tidak mengenalnya karena ia tidak pernah menjadi juri dalam pertandingannya sebelumnya, beberapa pemain cukup mengenalnya. Mereka tahu bahwa ia membenci dua hal dari para pemain, membuang-buang waktu dan membicarakannya. Selama seseorang menghormati keduanya, keduanya adalah emas di matanya. Kita mulai saja, kata Dallas sambil menekan sebuah tombol. Layar besar itu turun dan sudah menyala, menampilkan aturan permainan. Dallas menunjuk ke nomor 4 dan berkata, jalur lintasan memiliki 3 zona yang dipilih secara acak. Mari kita mulai dengan yang pertama. Saat dia berkata demikian, layar beralih menampilkan kota modern futuristik dengan gedung pencakar langit metalik halus dan bangunan berukuran lebih kecil didirikan di mana-mana. Sementara itu, di darat, tidak ada seorang pun yang berjalan lewat, membuat kota itu tampak seperti kota hantu. Raung, jerit, sayang, kesan itu langsung berubah setelah telinga pemain menangkap raungan binatang buas yang bergema di jalanan kota yang sepi. Tanpa perlu menebak-nebak, semua orang pasti sudah tahu bahwa binatang buas pasti berkerumun di dalam gedung-gedung atau bahkan di dalam selokan. Ini zona pertama, kota binatang. Dallas menjentikkan jarinya dan dua suar terang muncul dari dua ujung tembok kota. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna biru. Yang merah memiliki kata start yang berputar di sekitarnya, sehingga tidak mudah untuk tidak melihatnya. Yang lainnya memiliki kata finish. Maraton akan dimulai 500 meter sebelum rambu start dan di luar tembok kota. Saat maraton dimulai, Anda diminta untuk melewati garis finish Bestial City dan melanjutkan ke zona kedua. Dallas menjelaskan, sebelum kita masuk ke zona kedua, izinkan saya menunjukkan garis start, kata Dallas sambil meluncur di garis putih yang di atasnya terdapat 65 stasiun yang berdiri dengan jarak 2 meter satu sama lain. Setiap stasiun dipisahkan satu sama lain oleh dua dinding tembus pandang, sehingga garis start tampak terhubung tetapi kenyataannya, para pemain tidak dapat bercampur sama sekali.
Felix paham bahwa garis start dibuat seperti itu untuk memberi kesempatan kepada para pemain menentukan apakah ingin menjadi yang terdepan atau tidak. Maraton itu jelas tidak akan berakhir dalam waktu setengah jam karena untuk melewati satu kota saja, dibutuhkan waktu lari konstan setidaknya 15 menit. Jangan sebut zona lainnya. Untuk maraton yang berbahaya seperti itu, para pemain diberi kebebasan untuk memutuskan cara menjalankannya. Jika Anda ingin tetap berada di tempat Anda sampai semua orang pergi, Anda benar-benar dapat melakukannya. Dallas menyebutkan, jika Anda ingin mengabaikan maraton dan berkemah di tempat seseorang, Anda juga dapat melakukannya. Namun, Anda tidak dapat memasuki tempat masing-masing. Saat dia berkata demikian, sebagian besar pemain mengarahkan tatapan mata ke arah Felix, membuatnya menyeringai geli. Mencoba menakut-nakutiku. Felix paham bahwa tidak akan ada seorang pun yang berkemah di posnya jika ia memutuskan untuk memberi kesempatan kepada semua orang untuk memulai lebih awal. Lagi pula, permainan ini mungkin akan memberi hadiah kepada pemenangnya sedikitnya 40 miliar SC plus karena pendapatan streaming sebesar 3%. Tidak ada yang penting bagi para pemain di sini selain mengamankan kemenangan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang terbelakang membuang-buang waktunya berurusan dengan Felix ketika 40 miliar SC plus dipertaruhkan. Lanjutkan, Dallas menjentikkan jarinya dan layar kembali ke kota. Ia memperbesar tampilan pintu masuk gedung, memperlihatkan layar putih seperti cermin, dan berkata, itu adalah portal teleportasi yang ditempatkan di gedung acak. Begitu Anda memasuki salah satunya, Anda langsung diteleportasi ke atap gedung tersebut. Konsep yang menarik. Felix merenung, ini akan memudahkan perjalanan keliling kota dari satu atap ke atap lainnya. Pemikiran Felix diamini sebagian besar pemain. Terakhir, rintangan kedua di zona tersebut adalah gempa bumi yang terjadi sesekali. Dallas memperingatkan, jangan remehkan kekuatannya. Melihat para pemain menanggapi perkataannya dengan serius, Dallas menjentikkan jarinya dan berkata, itu saja untuk zona pertama. Mari kita beralih ke zona berikutnya. Para pemain fokus pada layar besar setelah memperhatikan bahwa kamera sedang menuju ke suar finish. Setelah sampai di sana, mereka terkejut karena di balik tembok kota itu, terdapat lautan yang damai, membentang hingga ke cakrawala. Di laut, ada garis lurus panjang yang terbuat dari batu-batu besar berwarna abu-abu. Setiap batu berukuran 5 hingga 10 meter lebih jauh dari yang lain, membuat para pemain menyadari bahwa mereka sedang melihat lintasan baru mereka. Ini zona kedua, The Rocky Path, kata Dallas dengan nada datar. Air lagi. Felix tersenyum getir. Meskipun ia memenangkan permainan berbasis air, ia tetap membenci lingkungan ini karena elemennya. Berbeda dengan dia, ada beberapa pemain yang tertawa kegirangan, tidak mau repot-repot menyembunyikan kegembiraannya saat mendarat di lingkungan yang menguntungkan mereka. Dallas tidak peduli dengan reaksi pemain manapun karena ia terus menjelaskan, kalian akan diminta untuk menyeberangi seluruh lautan. Saya tidak peduli apakah kalian menggunakan Rocky Path, menyelam ke dalam air dan berenang, atau bahkan terbang 10 meter di atas permukaan air. Seberangi itu dan kalian akan mencapai zona ketiga. Para elementalis air menyeringai semakin lebar setelah mendengar hal itu. Sayangnya, senyum mereka langsung mengeras setelah mendengar Dallas berkata dengan tenang, perhatikan bahwa laut tidak akan sedamai ini selama perjalananmu. Akan ada tsunami yang terjadi sesekali. Hanya itu saja yang perlu dikatakan Dallas untuk mengubah kegembiraan sebagian besar pemain menjadi ketakutan. Mereka memahami bahwa tsunami tidak hanya mempengaruhi permukaan tetapi juga di bawah air karena arusnya. Oleh karena itu, saat mereka terperangkap di dalamnya saat berada di bawah air, mereka akan terdorong kembali ke garis start. Tapi itu tergantung pada kekuatan tsunami. Dallas menunjuk ke layar yang memperlihatkan lapangan rumput datar yang terhubung dengan seberang laut. Ia menginformasikan, setelah kalian melewati zona ini, kalian akan diberikan 1 kilometer tanah datar yang tidak ada halangan atau bahaya di dalamnya. Senang mendengarnya. Setelah 2 zona itu, kita benar-benar butuh istirahat. Mungkin untuk pemain yang juga ingin menyerah di tengah jalan tanpa khawatir terbunuh. Reaksi para pemain terhadap lapangan rumput sangatlah positif karena itu benar-benar istirahat yang sangat dibutuhkan sebelum mereka melompat ke zona bahaya berikutnya. Sejujurnya, karena pertempuran tidak dilarang di lapangan rumput, Felix yakin tidak akan ada banyak kelegaan jika para pemain terlalu dekat satu sama lain. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Dallas memperluas pandangan kamera,
memungkinkan para pemain melihat seluruh lapangan rumput dan apa yang menanti mereka di sisi lain. Saat mereka melihatnya, mereka secara refleks menatap Felix dan melihat seringai nakal terbentuk di wajahnya. Rasa merinding menjalar di tulang punggung mereka melihat ekspresinya. Ini adalah zona ketiga dan yang terakhir yang terhubung ke garis akhir. Dallas mengulurkan tangannya ke padang pasir keemasan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selamat datang di The Damnation Desert." Felix tidak dapat menahan tawa mendengarnya karena dia benar-benar percaya bahwa siapapun yang berani melangkah ke padang pasir bersamanya pasti akan mendapat kutukan. Sialan, beri kami kesempatan. Dia sudah punya kemampuan lebih dari kita. Ini bukan permainan yang sepenuhnya kalah. Aku punya sayap Icuris Bloodline, salah satu monster tercepat di tingkat 3. Selama aku menciptakan jarak yang jauh antara aku dan yang lainnya, tidak akan jadi masalah jika zona ketiga menguntungkannya, pikir Valkyrie. Ada alasannya kenapa aku menamai diriku Speedster. Seorang pria berambut biru dengan seragam olahraga putih ketat mengejek setelah melihat reaksi Felix. Ia paham bahwa Felix mengira permainan sudah dalam genggaman karena semua orang telah menyaksikan pertarungan melawan Tuan Gama dan melihat bagaimana ia mampu bergerak bebas di atas pasir. Mereka tidak tahu kemampuan apa itu, tetapi jelas itu akan menjadi dorongan pergerakan yang besar bagi Felix di zona gurun. Meski begitu, The Speedster tidak merasa terancam sama sekali oleh Felix karena ia tahu bahwa Felix akan meninggalkan semua orang untuk menelan debunya saat permainan dimulai. Pada saat Felix mencapai padang pasir, dia pasti sudah mencapai garis finish. Berhati-hatilah dengan gurun karena akan ada badai pasir yang datang dari segala arah. Dallas berkata dengan tenang, selain itu, akan ada binatang buas di bawah pasir, seperti cacing pasir, kalajengking, dll. Ketahuilah bahwa semua binatang buas dalam permainan akan berada di tingkat 3. Oh, satu hal lagi, siapapun yang terbang 10 meter di atas gurun akan menghadapi pembalasan yang jauh lebih buruk dari binatang buas daripada mereka yang berada di darat. Para pemain tidak menyukai bunyi itu tetapi mereka sudah terbiasa menghadapi tantangan seperti itu dalam setiap permainan. Seharusnya begitu. Dallas melirik gelangnya dan berkata, "Silakan ajukan pertanyaan Anda." Para pemain segera mengangkat tangan mereka dan Dallas memilih salah satu dari mereka secara acak. Bisakah binatang memasuki cermin teleportasi? Ya, para pemain menarik napas dalam-dalam karena takut mendengar hal itu. Sebagian besar dari mereka berencana untuk mengandalkan cermin teleportasi itu untuk melarikan diri ke atap jika mereka dikejar oleh binatang buas. Namun tampaknya itu hanya sekadar angan-angan belaka. Berikutnya, bolehkah saya tahu kapan bencana itu akan terjadi dan berapa lama akan berlangsung? Saya tidak tahu. Selanjutnya, apakah tsunami akan menghantam gerbang kota jika kita terjebak di dalamnya? Tidak, Dallas menjelaskan, ini adalah maraton rintangan, bukan jebakan maut. Semua bencana itu diprogram untuk menghambat kemajuan Anda, pertama-tama dan terutama, bukan membuat Anda terbunuh. Oleh karena itu, tsunami hanya akan membawa Anda kembali ke pantai dan menghilang. Para pemain menghela napas lega mendengar hal itu. Meskipun tidak ada yang ingin terjebak dalam tsunami karena terhanyut ke pantai berarti permainan berakhir. Melihat hanya dua pemain yang masih mengangkat tangan, Dallas bertanya kepada mereka, apakah pertanyaan kalian tentang gelar? Kedua pemain itu menganggukkan kepala sambil menurunkan tangan. Dallas membetulkan dasi kupu-kupu hitamnya dan berkata, untuk mendapatkan gelar unik, kamu harus muncul pertama di ketiga zona. Gelar itu disebut, selalu pertama. Sial, kedengarannya mengerikan. Felix berkomentar tanpa bisa berkata apa-apa. Dia bukan satu-satunya orang yang berpendapat sama karena tidak ada satupun pemain yang tampak tergerak oleh penamaan itu. Mereka yang mengenal Dallas tahu bahwa gelar uniknya memiliki nama-nama mengerikan yang tidak akan membuat siapapun mengincarnya. Dallas tidak peduli dengan reaksi mereka sambil melanjutkan, mengenai gelar MVP, kalian harus memenangkan maraton setelah memberi semua orang waktu setengah jam untuk memulai. Ya, itu tidak akan terjadi. Felix yang tadinya mengira ia akan mengincar gelar MVP, langsung menepis pikiran itu setelah mendengar persyaratan itu. 30 menit. Felix tahu bahwa 10 menit sudah terlalu lama. Berdasarkan pengamatannya selama 5 hari terakhir, ia memahami bahwa ada 4 pemain yang mampu mengalahkannya dalam hal kecepatan. Dia tidak berniat memberi mereka waktu 30 menit untuk memulai. Seharusnya itu saja. Dallas menjentikkan jarinya dan berkata untuk terakhir kalinya,
mari kita bertemu di lintasan dan semoga sukses untuk semua peserta. Ketika Felix menatapnya, ia menyadari bahwa ia telah menerima tatapan biasa sebelum tubuh Dallas hancur. Aku seharusnya mengantisipasi adanya upaya wawancara. Felix merenung, aku seharusnya memanfaatkannya dan sedikit berbohong. Lihatlah dia tersenyum tanpa peduli. Aku hanya ingin menamparnya habis-habisan. Seorang pria berbahu lebar dengan janggut oranye tebal berkata dengan nada tertahan di dekat dua pemain. Aku tidak tahu tentang kalian, tetapi aku berencana untuk menyerangnya dengan serangan elemental saat dia memasuki gerbang kota. Seorang pria dengan gaya rambut ekor kuda dan jubah abu-abu longgar berkata dengan senyum licik. Kau juga, pemain lain di dekatnya berkata dengan suara keras, aku juga akan melakukannya. Seorang bajingan egois seperti dia pantas dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kupikir hanya aku yang punya ide itu. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Satu demi satu pemain terus berteriak-teriak ingin menyerang Felix di gerbang kota dengan suara keras, membuat Felix mustahil untuk tidak mendengarnya. Pada akhirnya, Felix terdiam ketika mengetahui bahwa seluruh 64 pemain dalam permainan itu ikut dalam kegaduhan dan menyergapnya. Kalian seharusnya berbicara sedikit lebih pelan. Valkyrie Scry menggelengkan kepalanya tidak setuju dan berkata sambil menunjuk jari kurusnya ke arah Felix, sekarang setelah kalian membuatnya takut, aku ragu dia akan berani keluar dari posisinya di awal. Benar, kami tidak mempertimbangkan hal itu. Terserahlah, aku akan tetap berkemah di posisinya selama 5 menit. Saya akan melakukan hal yang sama. Sama seperti sebelumnya, para pemain akhirnya sepakat untuk menunggu 5 menit sebelum tiba di stasiun Felix. Mereka semua nampak serius menghormati keputusan itu tetapi Felix mampu menyadari adanya tanda-tanda halus ejekan dan ketakutan ketika mereka meliriknya. Matanya mungkin belum bisa melihat apapun kecuali kebenaran, tetapi ia masih bisa melihat petunjuk-petunjuk halus dengan penglihatannya yang lebih baik. Setelah menghubungkan beberapa titik, Felix menyadari apa yang badut-badut itu coba lakukan dengan memainkan sandiwara ini di depannya. Mereka mencoba menakut-nakuti aku agar tetap di posku supaya aku tidak berkumpul dengan mereka saat permulaan. Felix menyeringai, mereka takut membunuhku dan juga takut dibunuh olehku karena mereka pasti paham bahwa mustahil bagi mereka untuk menang melawanku sendirian. Ini membuat Felix menyimpulkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang berkemah dengannya sama sekali. Jujur saja, dia tidak terlalu peduli apakah mereka benar-benar mengepungnya atau tidak karena dia sudah membuat tindakan balasan terhadap situasi tersebut selama 5 hari terakhir. Oleh karena itu, ia terus menikmati pertunjukan badut yang mereka tampilkan di depannya sambil menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Para pemain merasa aneh dengan perilakunya tetapi mereka mengabaikannya dan mulai berbicara tentang pembentukan aliansi di antara mereka tanpa repot-repot mendekati Felix. Tak lama kemudian 1 jam, berteman, telah berakhir dan para pemain mulai berteleportasi keluar aula satu persatu. Semoga saja para penggemarku tidak meninggalkanku, doaku Felix seraya memejamkan matanya. Di markas besar tim Earthling, di ruang terbuka drop, layar holografik besar ditempatkan di depan ratusan kursi yang penuh sesak dengan anggota tim dan staf drop. Beberapa bahkan duduk di platform melayang karena kurangnya ruang. Ada yang bicara keras-keras, ada pula yang hanya menatap ke arah stadion yang riuh, tidak terganggu dengan celoteh rekan-rekannya karena kebisingan aliran air menutupi apapun. Speedster, kamu bisa melakukannya, sayang. Pemilik rumah, dasar brengsek. Beritahu kami caranya. Pemilik rumah, aku cinta padamu. Valkyrie, menangkan ini untukku. Sorak-sorai dan nyanyian bergema di drop, membuat Olivia dan yang lainnya merasa seperti sedang duduk di dalam stadion. Yah, perasaan hanyalah perasaan, dan jujur saja, menonton siaran langsung tidak akan pernah sama dengan menonton pertandingan secara langsung. Sayang, Olivia dan kawan-kawan tak kuasa mengamankan tiket karena tiket sudah habis terjual sejak Felix masuk dalam daftar peserta permainan. Miliaran orang telah bersaing untuk mendapatkan tiket tersebut tetapi hanya 40 juta yang berhasil mendapatkan tempat duduk di stadion. Ada beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menjual tiketnya dengan harga 10 kali lipat, meraup untung besar hanya karena beruntung. Sayangnya, tidak ada satupun jiwa di bumi yang berhasil beruntung mendapatkan tiket. Kalau saja Felix tidak lupa kalau dirinya terekspos, dia pasti akan memberikan beberapa tiket kepada kakeknya dan Olivia karena para pemain punya sedikit hak istimewa. Sayangnya, sudah terlambat dan saat ini Olivia, tim bumi,
kakeknya, dan bahkan Dewan hanya bisa menonton siaran langsung. Wus-wus, mereka sedang teleportasi, seru Olivia kegirangan sambil melirik ke sana kemari, ingin mencari Felix di antara para pemain. Tak lama kemudian, dia melihatnya berdiri sendirian di tengah-tengah para pemain, seperti dia terkena virus corona dan sedang diisolasi. Namun, tidak seorang pun peduli akan hal itu karena pemandangan dia mengenakan celana pendek hitam dan kaos putih membuat mereka tercengang. Kalau Felix pakai kacamata hitam dan topi, niscaya dia bakal dianggap lagi liburan, bukan lagi pemain game mematikan. Sikapnya yang santai saat menganggukkan kepala kepada pemirsa tidak membuatnya menjadi lebih baik. Apa sih yang dia pakai? George berkata tanpa berkata apa-apa, apa yang terjadi dengan hoodie dan celana olahraganya. Menurutku dia terlihat lebih baik dengan cara ini, kata Sofia sambil terkikik. Itu bukan tentang, MC akan mewawancarainya. Percakapan mereka terputus setelah Dallas melompat ke tanah dan langsung menghampiri Felix yang menerima cinta kasar dari para pemirsa sambil mengumpatnya kiri dan kanan. Ketika Dallas sampai di sisinya, dia terkejut karena tidak ada label, dilarang wawancara, di atas kepalanya. Dia jujur saja mencoba peruntungannya karena dia pikir mungkin karena Felix terbongkar dia tidak akan menolak wawancara lagi. Beruntung, dia menyeringai kecil dan mengeluarkan mikrofonnya. Ia meletakkannya di hadapan Felix dan dengan cepat bertanya, takut Felix akan berubah pikiran, Tuan pemilik rumah, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa kami yang budiman? Dia tidak membawa masalah itu tetapi dia secara tidak langsung menanyakannya kepada Felix. Tidak. Felix berkata terus terang, membuat penonton langsung kesal karena mereka mulai mencemooh lagi hingga membuat Olivia dan yang lainnya tuli. Felix tak ambil pusing, menggaruk pipinya dan berkata, tapi bagi lalat-lalat yang terus menggangguku karena memberikan metode untuk mendapatkan garis keturunan mistis, kalian semua bisa minggir saja karena mereka bukan milikku. Itu bukan milikmu, seru Dallas kaget, sama seperti pemain lain di dekatnya dan para penonton. Sudah. Jangan ganggu aku lagi, kata Felix sambil melambaikan tangannya, tanda tak peduli. Ketika Dallas mencoba berbicara, ia menyadari bahwa ia tidak bisa. Mengetahui alasannya, ia melihat ke atas kepala Felix dan mendesah putus asa sebelum pergi. Dallas memilih pemain lain untuk mewawancarainya tetapi para pemirsa tidak tertarik karena mereka masih mendiskusikan pernyataan Felix. Terutama para pemirsa VIP. Yah, itu sudah bisa diduga. Berdasarkan latar belakangnya yang rendah, sungguh mustahil baginya untuk mendapatkan satu garis keturunan mistis, apalagi dua. Kata Kila dengan tenang sambil duduk bersama pria dunia lain. Dia tampak berusia akhir 20-an tetapi karena dia duduk sejajar dengan Kila, kepala kelompok pengintai di kerajaan Alexander, dia pasti memiliki status yang lebih tinggi juga. Memang, dia punya penyedia atau seseorang yang mendukungnya. Kalau tidak begitu, ketiga negara adik kuasa itu tidak akan bersekutu dengan planet biru kecil itu. Kata lelaki itu dengan nada menenangkan. Mungkin saja ketiga negara adik kuasa itu sebenarnya adalah penyedianya, tetapi sekali lagi, saya ragu mereka akan mengungkap keberadaan garis keturunan mistis secepat ini jika itu adalah mereka. Benar, kalau kami akan mempersenjatai orang-orang kami sampai informasinya terbongkar, kata Kila. Ini berarti bahwa latar belakang Tuan Tanah tidak boleh dikaitkan dengan kerajaan atau kekaisaran manapun. Mereka bebas untuk merebutnya dan kita harus menjadi yang pertama untuk mendapatkannya, kata pria itu. Saya sangat setuju, tanya Kila, katakan padaku Jenderal, kapan armada Anda akan tiba di bumi? Dalam 3 hari ke depan, Sang Jenderal tersenyum, kita akan menjadi yang pertama tiba dan itu akan memberi kita keuntungan untuk memposisikan diri lebih baik daripada mereka yang datang terlambat. Itu mengingatkanku. Sang Jenderal bertanya, apakah kau sudah berbicara dengan kekuatan utama planet biru itu? Ya, Kila mendesah, tidak peduli apa yang kukatakan atau tawarkan, mereka menolak memberi kami izin masuk atau bahkan beberapa kewarganegaraan bumi untuk beberapa garis keturunan kami. Sepertinya menjadi sekutu ketiga negara adik kuasa itu telah memberi mereka keberanian untuk menolak. Sang Jenderal mencibir, terserahlah, kita akan masuk secara ilegal dan melihat apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Kila menganggukkan kepalanya dan langsung berhenti bicara, fokus pada Felix yang sedang jongkok di tanah dengan ekspresi bosan. Untungnya, segmen wawancara itu hanya berdurasi 30 menit. Saat wawancara berakhir,
Dallas kembali ke meja komentator dan menjentikkan jarinya, sehingga semua pemain keluar dari stadion. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berdiri di antara dua dinding tembus pandang yang lebarnya 2 meter dan membentang sejauh setengah kilometer. Felix memandang sekelilingnya dan menyadari bahwa ia ditempatkan di dekat dua pemain yang sedang menatapnya dengan pandangan tidak bersahabat. Asna siapa nama mereka dan kemampuan terkuat mereka? Felix bertanya pada Wikipedia dalam benaknya. Yang di sebelah kiri bernama Frost Gauntlet. Dia dikenal karena kemampuannya membekukan permukaan dengan mengeluarkan udara dingin dari tangannya. Yang satu lagi di sebelah kiri bernama Watermaker. Dia bisa menciptakan tsunami berukuran sedang. Asna memberitahu sambil menyeruput sekaleng Coca-Cola sendirian. Dia berbaring miring di atas sofa sementara di belakangnya adalah J. R. Mungander dan Lady Spink yang tampaknya tengah mendiskusikan suatu subjek yang cukup penting berdasarkan ekspresi serius mereka. Baiklah, terima kasih. Setelah Felix mendapat informasi mengenai kemampuan mereka, dia mengingatnya dan fokus pada Suar, mulai di depan gerbang kota bestial. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukannya saat ia menyadari bahwa mustahil untuk menggerakkan kakinya. Dia tidak terganggu atau khawatir karena dia tahu semua pemain juga kedinginan seperti dirinya, jadi tidak ada seorang pun yang akan memulai lebih awal daripada yang lain. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mulai. Ledakan. Setelah mendengar suara tembakan, Felix merasa kekakuan di kakinya hilang. Namun, alih-alih berlari cepat seperti pemain lainnya, ia hanya meletakkan tangannya di dada dan berseru dalam benaknya, salinan pasir yang sempurna. Apa-apaan? Para pemain berseru kaget saat mereka melirik ke belakang dan melihat versi baru Felix muncul dari telapak tangannya dan berdiri di sampingnya. Beberapa detik kemudian, ada lebih dari 20 versi Felix yang semuanya tergantung di jalan sempit, sehingga mustahil untuk mengenali Felix yang asli. Dia berusaha membingungkan para pemain. Komentar Dallas sambil mengarahkan pandangannya ke versi Felix yang baru saja berlari di samping salah satu salinan. Dia tertinggal jongkok di lantai sambil menggaruk pipinya karena bosan, penampilannya persis seperti Felix yang sebelumnya. Itu Felix atau cuma tiruan? Tanya Olivia bingung. Sayang, tak seorang pun menjawab karena mereka sama-sama bingung. Untungnya, Dallas cukup pintar untuk menyorot Felix yang asli dengan menempatkan panah merah di atas kepalanya. Dia berlari cepat bersama kawanan itu, kata Leobridge sambil menunjuk Felix yang berada di tengah-tengah kawanan salinannya. Ketika melihat ekspresinya yang persis sama dengan kebanyakan salinan, George dan yang lainnya tahu bahwa tanpa panah merah, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Para pemain yang baru saja memasuki gerbang kota menyingkirkan segala pikiran yang mereka miliki untuk membombardir Felix dengan salvo elemen karena mereka tahu itu akan membuang-buang waktu. Felix benar-benar dapat mengirim salinan satu persatu melalui coke, memaksa mereka untuk menyerang salinannya dan melarikan diri melalui asap. Saat itu, ia dapat dengan mudah membagi salinannya dan membuatnya berlari melewati gedung-gedung dan lorong-lorong, sehingga mereka menjadi semakin bingung. Wah, namun, yang membuat mereka menyerah sepenuhnya pada rencana itu adalah pemandangan 4 garis keturunan yang berlari cepat melewati gerbang, meninggalkan semua orang di belakang. Salah satu dari mereka muncul seperti sambaran petir, melaju begitu cepat, tubuhnya hampir tidak terlihat. Dua lagi mengandalkan sayap mereka dan yang terakhir menunggangi citah perak yang halus. Speedster, Valkyrie's Cry, The Summoner, dan Dreams Nocturne berusaha sekuat tenaga untuk menjauh sejauh mungkin dari kelompok. Komentar Dallas, Silver Blade, kaki yang tak pernah mati. Seluncuran air, para pemain tidak begitu menyukainya. Jadi, mereka mengaktifkan pasif atau kemampuan aktif mereka dan mengejar mereka dengan ganas, tidak peduli lagi dengan posisi Felix. 40 miliar SC dipertaruhkan. Wus. Beberapa detik kemudian, Felix dan sisa salinannya akhirnya memasuki gerbang kota. Melihat tak seorang pun menyambutnya, Felix tersenyum kecil lalu menyalakan penglihatan inframerahnya semaksimal mungkin, memberikannya informasi tentang segala hal dalam radius 2 km. 4 orang di depan dan sisanya berkelompok. Sepertinya tidak ada yang bertarung sejauh ini. Felix mengabaikan para pemain dan fokus pada aura merah non-humanoid di kota itu. Ia dapat mengatakan bahwa kota itu dipenuhi oleh binatang buas karena ia berhasil melihat sedikitnya ratusan binatang hanya dalam jarak 2 km sementara panjang kota itu sedikitnya 30 km dari suar start hingga suar finish.
Tak terganggu meski berada di barisan terakhir, Felix menyeringai tipis sambil berlari cepat menuju gedung pencakar langit metalik berkilau. Targetnya, seekor binatang berkaki 4 yang kurus dan berukuran 4 meter. Kemana Tuan Tanah pergi? Dallas bertanya dengan ekspresi bingung setelah mengalihkan kamera dari yang terdepan ke Felix. Apa yang sedang dilakukan si bajingan kecil itu sekarang? Robert bertanya-tanya seperti yang lainnya saat duduk bersama para tetua. Tidak seorang pun tampaknya mengetahui motif Felix karena gedung pencakar langit itu sedikit keluar jalur. Dalam maraton ini, apapun yang tidak mengarah ke rambu finish berarti keluar jalur. Dalam waktu singkat, Felix akhirnya mencapai pintu masuk gedung pencakar langit yang terbuka lebar, menuju lobi yang bersih dan setengah gelap. Namun, kegelapan sama sekali tidak menghalangi penglihatan Felix untuk melihat binatang berkaki 4 duduk di belakang meja resepsionis. Sepertinya binatang buas ditidurkan di menit-menit awal pertama untuk memberi kesempatan kepada pemain beradaptasi dengan lingkungan kota. Felix beralasan sambil mendekati binatang itu secara terang-terangan, tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya atau mengecilkan suara langkah kakinya. Dia mengerti bahwa menyelinap ke arah monster tingkat 3 hampir mustahil tanpa menggunakan kemampuan karena indera mereka meningkat secara maksimal saat mereka tidur. Aduh, seperti yang dipikirkan Felix, saat kakinya menyentuh wilayah binatang buas itu mengeluarkan raungan yang ganas sambil berdiri di atas cakarnya. Segera setelah binatang itu melangkah ke dalam cahaya, Felix berseru nyaring, sungguh tunggangan yang hebat. Gunung, Robert menyemburkan tehnya ke arah Albert sambil menatap kaget ke arah binatang buas yang menyerupai serigala setinggi 4 meter dengan bulu berwarna perak, mata merah yang mengerikan, dan air liur yang menetes dari mulutnya yang ganas. Serigala cahaya bulan, binatang buas tingkat 3 yang hebat. Dallas bertanya apa yang ada di pikiran semua orang, apakah Tuan Tanah mencoba membunuhnya dan menirunya. Karena mustahil untuk menunggangi binatang buas tanpa kemampuan yang berhubungan dengan penjinakan atau sesuatu seperti itu, Dallas dengan mudah menyimpulkan bahwa Felix ingin membunuhnya lalu menunggangi salinan pasirnya. Felix tidak membuat mereka bertanya-tanya lama-lama apakah dia akan melakukannya atau tidak saat dia dengan cepat berlari ke arah Moonlight Wolf sambil memegang bom berwarna kuning mustard di tangannya. Serigala cahaya bulan tidak menunggu kedatangan Felix saat ia membungkuk dan menerjangnya dengan rahang terbuka lebar, siap menggigit kepalanya. Suara mendesing, Felix langsung mencondongkan tubuhnya ke samping sambil mendorong bomnya dengan energi mentalnya ke mulut binatang buas itu yang terbuka lebar. Aduh! Bom itu meledak bersamaan dengan keberhasilan Felix mengelak, karena ia muncul dari belakang Moonlight Wolf tanpa tergores. Sementara itu, si serigala akhirnya menghisap bujukan itu, dan membeku di tempatnya. Felix tahu efeknya tidak akan bertahan bahkan selama 2 detik karena daya tahan racun binatang itu terlalu besar untuk potensi racun dasarnya. Oleh karena itu, dia melompat ke punggungnya dan memperbesar kedua tangannya sekaligus dengan manipulasi ukuran asteris. Lalu dia mematahkan leher serigala itu dengan cara yang brutal. Sebelum tubuhnya bisa terpecah menjadi partikel cahaya, Felix sudah mengaktifkan salinan sempurnanya. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya di tempat kosong dan pasir mulai terbentuk menjadi serigala perak setinggi 4 meter yang sama. Karena Felix berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang itu tanpa merusak tubuhnya, versi salinannya muncul tanpa goresan apapun. Meskipun kepalanya sedikit goyang karena Felix pernah mematahkan lehernya sebelumnya. Sayang sekali, tidak ada cara lain untuk membunuhnya tanpa membuang-buang waktu berharganya dalam proses tersebut. Pada saat binatang asli telah hancur menjadi partikel-partikel cahaya, Felix sudah menunggangi versi tiruannya sambil menarik bulu lehernya agar kepalanya selalu menghadap ke depan. Pemilik rumah telah mengamankan tunggangan untuk dirinya sendiri. Seru Dallas. Itu akan menghemat banyak energi dan staminanya dalam maraton ini. Dia tidak berbohong sedikit pun karena tidak mungkin bagi para pemain untuk berlari cepat dari awal hingga akhir ketika jaraknya 100 km. Itu tanpa menyebutkan hambatan dan campur tangan pemain. Oleh karena itu, keputusan Felix adalah yang paling cerdas dalam situasi ini. Pergi, suara mendesing. Menanggapi perintahnya, serigala itu melesat keluar dari pintu masuk gedung pencakar langit dan mulai melaju di jalan lebar yang kosong. Dengan keempat kakinya yang panjang, kecepatannya tidak dapat dicapai oleh pemain lain yang berlari cepat dengan kaki mereka tanpa kemampuan apapun. Tunggu sebentar, mata Dallas membelalak kaget setelah mengingat sesuatu yang penting. Dia mendekatkan mikrofon ke bibirnya dan bertanya dengan suara keras,
apakah salinan Landlord pernah bosan? Para penonton yang menyaksikan game keempat Felix tidak bisa berkata-kata lagi setelah mengingat bagaimana salinan Felix memancing terus-menerus tanpa sedikit pun tanda-tanda kelelahan. Walaupun itu hanya memancing dan ini berlari cepat, mereka tetap percaya bahwa salinan Felix mungkin tidak akan pernah lelah karena mereka awalnya adalah golem. Apakah golem bisa lelah? Tidak. Kesimpulan ini mengirimkan gelombang seruan ke seluruh stadion dan obrolan streaming karena para pembenci terus mengklaim bahwa Felix berbuat curang dalam permainan sementara penggemar Felix yang tersisa menyukainya. Hahaha, dia akan segera menyusul dan bahkan melampaui mereka. Tuan Rodriguez bertepuk tangan dengan gembira, tidak peduli dengan kehadiran para pemimpin dunia yang sedang duduk di aula pertemuan. Beberapa di antara mereka tampak gembira dengan penampilan Felix sementara yang lain tampak agak murung. Entahlah mengapa mereka merasa seperti ini karena sudah diputuskan bahwa Felix dan orang-orang dekatnya akan mendapatkan perlindungan presiden. Saat mereka memutuskan untuk berdiri di belakang Felix, wajar saja jika mereka berusaha sekuat tenaga melakukannya. Pemilik rumah akan segera mengejar pemain yang paling lambat dalam perlombaan. Suara Dallas bergema di aula, menarik perhatian semua orang ke siaran langsung. Sungguh, dapat dilihat bahwa serigala cahaya bulan semakin mendekati keempat pemain yang berlari cepat itu. Beberapa di antara mereka berubah wujud sementara yang lain tidak menggunakan apapun, membuat para penonton ragu apakah mereka memiliki satu kemampuan yang dapat membantu mereka berlomba. Buk-buk, mendengar suara langkah kaki yang keras di belakang mereka, keempat pemain itu serentak menoleh dan terkejut melihat Felix menyeringai di atas Moonlight Wolf. Persetan dengan ini, seorang pemain tidak ragu untuk berbelok ke kiri dan berlari ke arah berbeda, tidak berniat menghalangi jalan Felix atau berada di dekatnya. Pemain lainnya terlambat sedetik tetapi mereka juga berpencar dan melewati gedung atau gang, meninggalkan jalan untuk Felix. Cek, Felix mendecak lidahnya karena jengkel karena dia berencana menyingkirkan satu atau dua orang untuk mendapatkan poin, tidak peduli apakah kakeknya atau Olivia sedang memperhatikannya. Jika mereka tidak suka melihatnya membunuh demi poin, maka lebih baik bagi mereka untuk tidak menonton karena Felix tidak akan bertindak tanpa ampun bahkan dalam permainan individu. Raung, teriak, bam, Felix terpaksa menoleh ke belakangnya saat mendengar suara pertempuran yang sedang berlangsung. Astaga, binatang buas sudah bangun, seru Felix setelah melihat 3 binatang buas mengejar salah satu pemain yang memasuki gedung sebelumnya. Berkat penglihatan inframerah Felix, ia dapat melihat bahwa binatang buas tidak terbangun karena pemainnya, karena semua orang non-humanoid di area itu bergerak cepat menuju jalan. Sudah saatnya para pemain mencoba rintangan pertama. Teriak Dallas sambil menyorotkan kamera ke arah kota dan memperlihatkan kepada para penonton pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Binatang buas ada di atap, saluran pembuangan, dan setiap lantai gedung. Kota itu dipenuhi oleh binatang buas dan mereka akhirnya terbangun untuk membunuh para pemain yang menyerbu wilayah mereka. 2 kilometer jauhnya dari Felix, 4 bloodliner tercepat dalam permainan terpaksa memperlambat kecepatan mereka karena masing-masing dari mereka akhirnya bertemu dengan 2 atau 3 binatang buas di jalan mereka. Wus, hancur, sialan, mereka datang dari mana-mana. Dream Snokton mengutuk sambil menyelam ke bawah, berusaha sekuat tenaga menghindari 2 binatang buas yang melompat melalui jendela kaca gedung tanpa mempedulikan tubuh mereka. Buk-buk, saat mereka menyentuh tanah, binatang-binatang itu bangkit kembali dan mengejarnya meskipun dia jelas-jelas sedang terbang. Mereka tampak tak kenal lelah untuk menangkapnya. Syukurlah dia masih hidup, tidak seperti kebanyakan pemain, yang mengalami pengalaman buruk yang sama. Semua orang dikejar atau berjuang untuk hidupnya. Aliansi kecil berguna dalam situasi ini karena bertarung dalam kelompok memudahkan untuk menghindari pengepungan oleh para monster. Irama maraton telah diturunkan 1 tingkat. Dallas bertanya-tanya sambil mengalihkan kamera dari satu pemain ke pemain lain, siapa yang akan berakhir goyah karena kalah oleh binatang buas. Sementara itu, Felix tidak berada dalam skenario terburuk karena serigala cahaya bulan sangat membantunya dalam pergerakannya sementara ia harus fokus pada binatang buas yang mengejarnya dan mereka yang ada di depannya. Puff-puff, skri, para monster itu terus berjatuhan ke tanah sambil menjerit kesakitan setelah dihantam bom hijau tua, variasi baru yang diciptakan Felix. Tubuh mereka terkorosi saat lumpuh. Ditambah lagi dengan 3 dorongan mental yang membuat mustahil bagi siapapun untuk memanfaatkan kemampuan mereka. Dia menyebutnya variasi berbisa, karena diciptakan dengan menggabungkan 5 dorongan,
maka ia membutuhkan lebih banyak energi dari biasanya. Itulah sebabnya Felix hanya menggunakannya terhadap monster yang berpotensi mati setelah terkena serangannya. Bagaimana dengan sisanya? Dia hanya menyerang mereka dengan bom lumpuh dan berlari melewati mereka. Lebih besar dari selamat, Anda telah memperoleh 200 GP setelah membunuh Kakoa Koala yang tidak umum. Kurang dari, lebih besar dari selamat, Anda telah memperoleh 200 GP setelah membunuh cacing pejalan malam yang langka. Kurang dari, notifikasi terus bermunculan di depan Felix, membuatnya sadar bahwa bom berbisa miliknya tidak mampu langsung membunuh monster langka tingkat 3. Meski hal itu membuatnya sedih, Felix memutuskan untuk berhenti memanfaatkannya sama sekali karena tidak ada gunanya dan merupakan tindakan yang cerdas untuk membuang-buang energinya untuk poin yang jumlahnya sedikit. Dalam maraton ini, energi adalah segalanya. Pemilik rumah masih kuat di tengah jalanan yang kacau. Komentar Dallas, namun, kecepatannya masih belum cukup baik untuk muncul di luar kota sebagai bagian dari kandidat terdepan. Seperti yang disebutkan Dallas, Speedster dan 3 lainnya telah diperlambat tetapi kecepatan mereka masih lebih baik daripada Moonlight Wolf karena salinan Felix tidak dapat menyalin lebih dari 20% kekuatannya. Kecepatan adalah bagian dari kekuatan, yang berarti kecuali keempat orang itu terlambat sangat lama, tidak mungkin bagi Felix untuk mengejar kecepatannya saat masih berada di zona kota. Bagaimana dengan wilayah laut? Itu masalah lain. Ratu, apa pangkatku? Tanya Felix sambil melemparkan 2 bom lumpuh lagi, membersihkan jalan bagi serigalanya. Saat ini Anda ada di peringkat ke-49, jawab sang ratu. Jarak ke mercusuar, finish, kota. 25,4 km. Felix mengerutkan kening dan berpikir, saya berlari terlalu lambat. Saya mungkin bisa menghemat energi dan stamina seperti ini, tetapi itu hanya akan membuat saya tetap berada di maraton, tetapi tidak akan menang. Felix melirik gedung-gedung di sekitarnya dan memaksimalkan penglihatan inframerahnya. Setelah melihat aura merah melingkar yang jelas-jelas bukan milik makhluk hidup manapun, Felix menganggukkan kepalanya pelan dan berpikir, sudah waktunya mengambil jalan pintas. Felix memerintahkan Moonlight Wolf untuk mengubah arah dan menuju ke gedung itu. Dalam perjalanannya, ia disergap oleh 2 tikus emas raksasa dari selokan. Tetapi Felix dapat mengatasinya dengan mudah karena dia sudah melihat mereka menyelinap ke arahnya. Dengan penglihatan dasarnya, hampir mustahil untuk menyergapnya karena tidak ada hal fisik yang dapat melewati penglihatannya. Suara mendesing. Moonlight Wolf melompat ke arah tembok dan mendorong dirinya ke arah gang agar tidak memengaruhi akselerasinya dengan berbelok secara normal. Saat mereka memasuki gang, bangunan dengan lingkaran teleportasi telah muncul di ujungnya. Itu dia. Perintah Felix. Ayo, cahaya bulan menerobos gang sempit dan muncul dengan selamat di seberangnya. Kembung-kembung, Felix melemparkan 2 bom biru ke kanan dan kirinya begitu dia keluar dari gang. Para penonton terkejut saat melihat bomnya mengenai 2 ular bersisik hijau tak kasat mata yang tergantung di tiang lampu. Bagaimana dia bisa melihatnya? Seru Dallas tiba-tiba, apakah dia masih memiliki penglihatan inframerahnya? Pertanyaan ini telah memicu gelombang seruan baru di stadion karena tidak seorang pun menyangka bahwa Felix masih menyembunyikan lebih banyak kemampuan daripada yang telah ditunjukkannya. Ini gila, apa yang salah dengan garis keturunannya? Seseorang, temukan dia sekarang dan dapatkan informasi darinya. Aku tidak sabar untuk mendapatkan garis keturunan mistis juga. Setiap garis keturunan tanpa kecuali berpikiran sama, meskipun sebagian besar dari mereka tidak mampu memiliki garis keturunan legendaris. Felix tidak peduli untuk menyembunyikan kemampuan penglihatannya karena ia akan terus mengandalkannya dan hampir mustahil untuk menyembunyikan fakta bahwa ia memilikinya. Suara mendesing. Karena tidak menemukan halangan, serigala cahaya bulan melesat melewati lingkaran teleportasi dan muncul di atap gedung. Yang dipilih Felix tingginya 10 lantai seperti bangunan lain yang terhubung dengannya. Bagian terbaiknya, mereka mengarah hampir langsung ke suar karena ada beberapa jalan yang memisahkan gedung-gedung tersebut. Tetapi Felix tidak khawatir sama sekali, ia segera memerintahkan serigalanya untuk melaju ke depan. Puff-puff, Felix terus membantu serigalanya dengan melemparkan bom asam ke pakaian yang digantung di atap hingga kering seolah-olah gedung itu berpenghuni. Tentu saja, kadang-kadang mereka diserang oleh binatang buas yang tinggal di atap. Tetapi perjalanan itu masih jauh lebih lancar daripada berlari di jalan karena mereka harus selalu mengubah arah untuk melewati gedung-gedung yang menghalangi jalan mereka. Tetapi sekarang setelah mereka berada di atasnya,
Itu adalah jalan lurus menuju mercusuar. Saat Felix memaksimalkan penglihatan inframerahnya, ia berhasil menyadari melalui aura merah yang kacau, bahwa lebih banyak pemain berada di jalan daripada yang berada di atap. Itu sangat masuk akal karena lingkaran teleportasi itu tidak ada di setiap gedung, tetapi hanya beberapa. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau keberuntungan, dia bisa lupa untuk menginjak atap. Pemilik rumah telah naik ke peringkat ke-25. Komentar Dallas sambil menunjukkan peringkat permainan saat ini di layar besar. 1. Sang pelari cepat. 2. Mimpi malam. 3. Teriakan Valkyrie. 4. Pedang Taur. 5. Anjing bayangan. 25. Tuan tanah yang belum dibayar. 26. Kehidupan Daredevil. Mengingat kecepatan gerak Landlord sangat bergantung pada pasir, dia melakukan pekerjaan yang hebat. Dallas memuji dengan keras, tidak peduli dengan ejekan yang diterimanya karena mendukung Felix. Dia jujur saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang Felix karena dia hanya melakukan tugasnya sebagai MC, juri dan berkomentar tanpa bias. Itulah sebabnya setiap kali Felix naik 3 peringkat, ia memastikan untuk mengalihkan kamera kepadanya dan mengomentari pendakiannya. 3 menit berlalu, Felix sudah mencapai peringkat ke-11. Namun, dia masih harus melintasi setengah kota. Disinilah Moonlight Wolf bersinar dibanding yang lain karena sebagian besar pemain yang telah dilampaui Felix memutuskan untuk memperlambat langkah mereka saat kelelahan mulai menyerang mereka. Menambahkan fakta bahwa binatang buas menghalangi jalan mereka dan Felix mungkin benar-benar muncul dari luar kota sebagai bagian dari 5 teratas. Sayangnya, ketika segalanya mulai berjalan lancar bagi Felix, permainan memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memperkenalkan rintangan kedua, yaitu zona kota bestial. Gemuruh-gemuruh, getaran kecil mulai menyebar ke seluruh kota, mengguncang benda-benda kecil seperti kerikil, pecahan kaca, dan lain-lain. Karena suasana kota yang kacau dan bising, tidak banyak pemain yang merasakan atau peduli untuk mengatasi getaran tersebut karena getaran tersebut bisa saja disebabkan oleh binatang besar yang berjalan atau pertempuran yang sedang berlangsung. Karena Felix sedang bepergian di atas atap, getaran itu tidak sampai padanya sama sekali. Oleh karena itu, ia terus saja menuntun serigala cahaya bulan ke arah pinggir gedung yang menghadap ke jalan lebar, memisahkan mereka dari gedung berikutnya. Dilihat dari penampilannya, hampir mustahil bagi serigala untuk melompat sejauh itu, tidak seperti sebelumnya. Percepat, perintah Felix sambil menyipitkan matanya di tepian. Moonlight mendengarkan dengan patuh dan mempercepat langkahnya lebih jauh dengan membungkuk sedikit. Saat mencapai tepi, ia tidak ragu untuk melompat ke udara. Dia tidak akan berhasil. Pemimpin Emma dan penggemar setia Felix lainnya langsung tahu bahwa serigala dan Felix akan terjatuh di jalan yang penuh sesak dengan binatang buas, menunggu mangsa untuk dimakan. Ketika Dallas mengalihkan fokus kamera ke Felix, layar menayangkan adegan itu. Olivia, Robert, dan seluruh penonton bumi menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan itu. Namun, sebelum mereka sempat merasa khawatir terhadap Felix, mata mereka terbuka lebar karena tercengang saat melihat pasir biru muncul dari telapak tangan Felix dan membungkus serigala cahaya bulan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Semua penonton biasa mempertanyakan keputusannya karena mereka tidak tahu apakah menambah berat badan adalah hal yang paling cerdas untuk dilakukan dalam situasinya. Namun, adegan turun yang mereka nantikan tidak terjadi. Sebaliknya, Moonlight Wolf malah terus terbang di jalurnya seolah gravitasi tidak bekerja padanya. Gravitasi, pasir anti-gravitasi, teriak Ketua Maganda kaget, membuat Zosia dan seluruh aliansi anti-royalty ketakutan, yang sedang menonton pertandingan secara langsung di ruang VIP. Kepala suku Maganda adalah orang tercepat yang mengetahui pasir apa yang digunakan Felix karena ia telah melakukan penelitian tentang pasir biru tersebut ketika temannya membawanya dari penjelajahan luar angkasa. Ia masih ingat ketika ia memberitahu putrinya Alicia tentang hal itu selama permainan Felix yang keempat. Dia menjelaskan kepadanya bahwa pasir biru memiliki sifat anti-gravitasi, yang membuatnya mengapung di udara selama beberapa saat sebelum jatuh ke bawah. Namun, bahkan dalam mimpinya yang terliar pun dia tidak akan menyangka Felix masih akan menunjukkan kepada mereka pasir lain yang dikaitkan dengannya. Berapa banyak yang dia punya? Tanyanya keras-keras karena gelisah. Zosia dan yang lainnya terlambat setengah ketukan, tetapi mereka juga melihat metode cerdik Felix dalam menentang gravitasi untuk mencapai gedung lainnya. Dia berhasil sampai di sana dengan selamat karena dia hanya perlu menonaktifkan pemompaan domain pasir tepat di atas gedung.
Saat pasir biru menghilang, Felix dan serigalanya jatuh ke atap. Untungnya, serigala itu tidak terluka dalam proses itu karena jaraknya tidak terlalu jauh. Meski begitu, keduanya akhirnya berguling di atap karena momentumnya. Gedebuk, mereka akhirnya bertabrakan di sisi lainnya. Felix segera melompat kembali dan menepuk Moonlight Wolf. Bangun. Kita tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Gemuruh-gemuruh. Sebelum Felix bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh bangunan bergetar seperti dihantam palu godam raksasa. Pijakan Felix terganggu, membuatnya terjatuh berlutut. Sial, gempa bumi datang. Umpat Felix sambil berusaha menyeimbangkan diri. Celakanya, hal itu hampir mustahil karena bangunan itu terus berguncang ke kiri dan ke kanan, mengirimkan getaran ke atap yang memaksa Felix tetap duduk sambil berpegangan pada tepian. Ketika dia mengintip ke seluruh kota, dia terkejut melihat semua bangunan berguncang. Bahkan gedung pencakar langit. Bagaimana dengan jalanan? Retakan sudah mulai muncul di aspal sebelum menyebar ke dinding bangunan. Mengaum, menjerit, keki. Simfoni suara binatang buas yang menakutkan terus bergema di jalan saat binatang buas itu berhenti mengganggu para pemain dan mendengarkan naluri bertahan hidup mereka. Mereka diperintahkan untuk menjauh sejauh mungkin dari kota. Para pemain yang diganggu oleh mereka dibiarkan dengan tenang untuk melarikan diri dari kota atau setidaknya bersembunyi di tempat yang aman sampai gempa bumi berlalu. Gemuruh-gemuruh. Sayang, tak seorang pun berani memikirkan hal itu lagi setelah gempa kedua terjadi. Gempa itu lebih dahsyat daripada gempa pertama. Astaga, kita harus meninggalkan kota ini sebelum kita dikubur hidup-hidup. Felix mengumpat sambil berbalik. Sayang, Moonlight Wolf tidak terlihat dimanapun. Jika Felix memperhatikan atau punya cara untuk memutar ulang apa yang terjadi saat gempa bumi pertama, dia akan menyadari bahwa serigalanya telah hancur akibat getaran tiba-tiba tersebut. Bagaimanapun, itu dibuat murni dari pasir dan tidak peduli seberapa realistis tampilannya, itu tetap pasir yang dapat terpengaruh secara negatif oleh pasir. Getaran adalah salah satunya karena ia memisahkan butiran pasir satu dengan yang lain. Ini benar-benar saat terburuk bagi tuan tanah untuk kehilangan tunggangannya. Dallas bertanya-tanya, bagaimana dia akan berlari cepat menuju tanda finish sebelum seluruh kota berakhir menjadi puing-puing. Pertanyaan ini terngiang di benak setiap orang yang terus memperhatikan Felix mengumpat kesal sambil berusaha berdiri. Sialnya, sebelum ia bisa kembali menjaga keseimbangannya, tembok tempat ia bersandar terbelah menjadi dua bagian dan mengakibatkan Felix terjatuh bersama reruntuhan bangunan dari ketinggian 50 meter. Felix, Olivia berteriak ketakutan melihatnya. Akan tetapi, sebelum yang lain sempat merasakan kekhawatiran yang sama seperti dia, Felix telah muncul dari antara reruntuhan bangunan yang berterbangan hanya dengan mengenakan kaos oblong yang kotor dan rambut yang acak-acakan. Namun, tak seorang pun yang fokus pada hal-hal itu, karena mereka sangat terkejut saat melihatnya berselancar di jalur berpasir biru di udara. Mereka dapat melihat Felix sedang memompa pasir biru di depannya dari telapak tangannya yang terulur sambil membungkuk di atasnya, tampak seperti peselancar sejati. Ia terus mengendalikan lintasannya untuk menghindari bangunan-bangunan yang runtuh, menghindar ke kiri dan kanan sambil meninju batu-batu lain yang mengarah ke kepalanya. Dia benar-benar berselancar di atas pasir saat berada di udara. Apa-apaan kemampuan itu? Bagaimana dia melakukan itu? Apakah itu kemampuan lain? Sialan, berapa banyak yang dia miliki? Sementara para penonton menarik rambut mereka karena gelisah dan bingung melihat pemandangan yang luar biasa itu, pikiran Dallas melompat ke sana kemari dengan cepat, berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu alasannya dan mengomentari adegan itu. Tidak membutuhkan waktu sepersekian detik pun sebelum dia menghubungkan kemampuan Felix yang digunakan untuk menciptakan gambar itu. Dia tidak menggunakan kemampuan baru, tetapi menggabungkan dua kemampuan dan satu pasir yang diatributkan. Komentarnya penuh semangat. Kalau saja dia tahu nama-nama kemampuannya, dia pasti sudah menggunakannya. Namun kesimpulannya benar karena Felix saat ini mengandalkan kemampuan Desert Domain dan pasir anti-gravitasi untuk membuat jalur di udara yang akan tetap mengambang setidaknya selama 1 jam. Namun, kemampuan yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan pasifnya Sand Surfing karena tanpa kemampuan itu, Felix hanya akan bisa berlari cepat dan itu tidak secepat apa yang ia tunjukkan kepada para pemirsa. Felix menciptakan kombinasi ini dalam latihannya untuk maraton ini karena ia sedang mencari cara untuk meningkatkan kecepatannya di lingkungan yang berbeda. Dia mengerti bahwa dia tidak akan menjadi yang tercepat dan dia harus bekerja keras untuk mencari jalan menuju kemenangan.
Teknik ini adalah buahnya. Namun, ada satu kelemahan fatal, konsumsi energi. Felix dapat mengendalikan jumlah pasir yang ingin dipancarkannya dan dari bagian tubuh mana selama aktivasi domain gurun miliknya. Namun, pasir yang dilepaskan akan selalu berada di lapangan sampai dia meninggalkan jangkauannya atau dia menonaktifkan kemampuannya sendiri. Felix tidak dapat melakukan yang terakhir karena ia akan langsung jatuh ke tanah. Itulah sebabnya Felix tidak berencana menggunakannya sedini mungkin karena ia lebih suka menyimpannya sampai zona kedua. Meskipun demikian, Moonlight Wolf telah melakukan tugasnya dengan baik dengan melintasi lebih dari 70% jarak zona kota. Tidak banyak yang tersisa dan Felix akhirnya bisa melaju sekuat tenaga tanpa khawatir energinya akan menghancurkannya. Gemuruh, gemuruh, lagi, beri kami waktu istirahat. Sial. Gedung pencakar langit terkena dampak gempa bumi ketiga. Lari, menyusul munculnya gempa bumi ketiga, teriakan frustrasi dan putus asa para pemain bergema di kota karena setiap orang dari mereka menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk melarikan diri dari kota, tidak peduli dengan konsumsi energi atau omong kosong lainnya. Terutama ketika mereka melihat gedung-gedung pencakar langit itu benar-benar bergetar sementara retakan-retakan panjang menjalar di dinding-dindingnya. Sesaat kemudian, jendela kaca mulai pecah satu demi satu, menghujani para pemain dan binatang dengan pecahan kaca tajam dari atas. Sementara itu, Felix juga terkena hujan dari atas, tetapi dia tidak repot-repot menghindari pecahan kaca itu karena pasir biru telah menciptakan payung di atasnya yang melindunginya. Ia hanya fokus pada bangunan runtuh di depannya, takut kalau ia akan terkubur di bawahnya. Kalau saja memungkinkan untuk terbang ratusan meter di udara dengan pasir yang memiliki sifat anti-gravitasi, Felix akan melakukannya dalam sekejap. Celakanya, pasir birunya semakin rusak semakin jauh dari daratan. Sekalipun bukan karena ini, Felix tidak dapat terbang lebih dari 10 meter karena aturan yang diterapkan dalam permainan ini agar semuanya adil bagi semua orang. Apa gunanya mengadakan lomba lari maraton rintangan jika para pemain dengan kemampuan terbang saja bisa melewati lintasan dari ketinggian ratusan meter di udara? Satu pemain lagi terkubur di bawah reruntuhan. Dallas menggelengkan kepalanya sambil menyoroti kematian mengerikan pemain itu. Alasan dia menggelengkan kepalanya adalah karena pemain itu telah disergap oleh pemain lain setelah dia melihatnya terluka parah. Ini menunjukkan bahwa semua orang dan segala hal bertujuan untuk mengalahkan Anda di kota dan para pemain tidak akan ragu untuk mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang bahkan dalam situasi ini. Mari kita lihat bagaimana kandidat terdepan kita mengatasinya. Dallas segera mengalihkan kamera ke 4 pelari terdepan dan menyadari bahwa 3 di antaranya hanya berjarak 3 km dari Suar sedangkan yang keempat tertinggal di belakang. Jika ia harus menebak, ia akan mengatakan bahwa mereka akan keluar dari kota dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika ia beralih ke Felix, ia melihat bahwa ia masih memiliki jarak 5 km antara dirinya dan Suar. Namun, dengan metode balapan barunya, kecepatannya meningkat pesat dan Dallas yakin Felix dapat melintasi jarak itu dalam waktu kurang dari 3 menit. Ini berarti dia hanya tertinggal 2 menit dari para pelopor. Bagian terbaiknya, kumpulan energinya masih penuh. Tidak seperti para pelopor yang pasti sudah kehilangan 30% jika mereka menggunakan kemampuan. Sekalipun mereka menggunakan mutasi, mereka tetap akan lelah secara fisik. Hancur, hancur, apa-apaan ini? Apa kota ini dibangun dari kertas? Felix tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluh setelah melihat beberapa gedung pencakar langit runtuh ke tanah karena takluk pada alam. Beberapa jatuh secara horizontal tanpa menimbulkan banyak kekacauan, sementara beberapa jatuh ke samping, membuat para pemain dan binatang buas yang ada di jalan mereka ketakutan. Untungnya, para pemain cukup cepat untuk meninggalkan area kontak. Ketika Felix memusatkan perhatian di depannya dan melihat gedung-gedung pencakar langit yang berguncang menghalangi jalannya, dia tak dapat menahan rasa takut kalau salah satu di antaranya akan jatuh sekarang atau setelah dia melewatinya. Yang terburuk, ia tidak bisa benar-benar memutari gedung-gedung itu karena itu akan sangat menundanya dan ia mungkin masih akan berakhir berada di dekat gedung pencakar langit yang lain. Lagi pula, kota itu penuh dengan mereka yang tampak seperti pusat kota New York. Aku harus melaju melewati mereka sebelum mereka hancur. Setelah mengambil keputusan, Felix membungkuk lebih jauh lagi untuk mengurangi hambatan angin. Dia juga berhenti menyerang batu-batu yang berterbangan dan sejenisnya, meninggalkan pasir birunya untuk mengatasinya. Seperti seorang penjaga,
pasir terus menamparkan setiap proyektil tanpa memengaruhi kecepatan Felix. Pemilik rumah sedang melaju kencang ke mercusuar melalui 3 gedung pencakar langit. Dallas melesat keluar menuju Felix, menempatkannya dan 3 gedung pencakar langit yang berguncang dalam satu bingkai. Hal itu memungkinkan pemirsa untuk melihat dari atas kemunculan Felix dengan selamat dari 2 gedung pencakar langit. Olivia dan yang lainnya menghela napas lega saat melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak setelahnya karena mereka dapat melihat bahwa perjalanan menuju mercusuar dari sana berjalan mulus. Berkat tindakan berani Tuan Tanah, dia berhasil mengamankan yang keenam. Gemuruh. Sebelum Dallas dapat menyelesaikan pernyataannya, ia malah membawa sial karena ketiga gedung pencakar langit itu runtuh sekaligus. Salah satunya terlihat runtuh dengan sendirinya, tetapi 2 lainnya jatuh ke samping. Para penonton mengabaikan gedung pencakar langit yang jatuh ke arah berlawanan dengan Felix dan menaruh perhatian mereka yang tidak semestinya pada gedung pencakar langit terakhir yang jatuh di atas Felix. Karena ia hanya 10 meter di atas tanah, gedung pencakar langit itu telah menggelapkan langit bagi Felix. Jika bukan karena jendela kacanya yang hancur, tidak ada seberkas cahaya pun yang akan mencapainya. Persetan denganku, mengetahui bahwa mustahil untuk berlari lebih cepat dari keruntuhannya, Felix melambaikan telapak tangannya yang terentang ke kiri, menciptakan jalan berpasir biru yang mengarah keluar jangkauan gedung pencakar langit itu. Wus-wus, book, meja, kursi, meja tulis, dan perabotan lainnya di dalam gedung pencakar langit itu berjatuhan dari atas menimpa Felix. Mereka keluar dari jendela yang terbuka lebar di setiap lantai. Jumlah mereka ratusan, membuat Felix kesulitan menghindari semuanya sambil menjaga kecepatannya. Untungnya, pasir birunya terus-menerus meninju benda-benda tersebut, sehingga terbebas dari stres karena harus menangani semua hal sekaligus. Kamu bisa, Felix. Asna menyemangatinya saat dia mendengar jantungnya berdebar kencang sementara pikirannya hanya tertuju pada pandangan pragmatis tentang jalan paling jelas menuju keselamatan. Pupil emasnya telah membesar hingga batasnya, menandai pengaktifan terus-menerus dari kelas 1. Dalam situasi mematikan ini, Felix mengandalkan penglihatan ultraviolet karena penglihatan itu memungkinkan dia melihat segala sesuatu hampir dalam warna putih dan hitam, menghilangkan warna-warna, sinar matahari, DLL yang mengganggu agar tidak memengaruhi penglihatannya. Di mana dia? Teriak Dallas sambil mendekatkan diri ke mikrofon mejanya. Teriakannya yang tiba-tiba itu dapat dimengerti karena kamera akhirnya kehilangan pandangan terhadap Felix akibat situasi yang kacau. Hal ini membuat semua orang marah dan tertekan dengan apa yang terjadi. Apakah Felix akan berhasil keluar? Mereka semua berpikir, ledakan, pecah. Sayangnya, gedung pencakar langit itu akhirnya menyentuh tanah dan menimbulkan awan debu yang sangat besar. Namun, Felix tidak terlihat di manapun. Sebelum seorang pun bisa bereaksi terhadap situasi itu, cahaya biru berkilau telah muncul dari awan debu. Kamera langsung fokus ke sana, membuat para penonton berseru keheranan saat melihat bola biru raksasa yang mundur perlahan. Ketika pasir akhirnya kembali ke tempat asalnya, Felix pun terekspos di tempat terbuka, memperlihatkan wajah, rambut, dan pakaiannya yang kotor dan sudah sedikit robek. Terlepas dari penampilannya yang buruk, para pemirsa tertarik pada seringai percaya dirinya saat ia meletakkan satu tangan di saku celana pendeknya dan membiarkan tangan lainnya terulur, menciptakan jalan menuju suar. Wih, seperti biasa, Tuan Tanah tidak pernah gagal menunjukkan tekadnya untuk meraih kemenangan. Komentar Dallas penuh semangat. Namun kali ini tidak semua penonton bersorak karena mereka masih membenci Felix dan tidak peduli seberapa hebat penampilannya, mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun dukungan. Meski begitu, penggemar setianya tak ragu menunjukkan dukungannya dengan meneriakkan namanya sekeras-kerasnya. Sementara itu, jantung Felix hampir melompat keluar dari tenggorokannya karena ketakutan. Senyum sombong itu hanyalah kedok karena dia benar-benar takut setengah mati karena tertelan reruntuhan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan mati, dia tetap akan terluka parah. Dalam maraton ini, terluka sama saja dengan menyerah pada permainan. Jika ini hanya zona pertama, aku jadi bertanya-tanya seberapa mengerikan zona kedua dan ketiga. Felix menyipitkan matanya. Saat ini aku ada di peringkat ke-6 dan jika aku berhasil mencapai gurun kutukan sambil tetap sedekat ini dengan para pelari terdepan, itu akan menjadi kemenanganku. Saat pikiran itu terngiang di benaknya,
Felix telah muncul di luar gerbang kota dan disambut oleh pemandangan laut yang damai dengan jembatan yang terbuat dari bongkahan batu besar yang terpisah. Ketika ia memusatkan perhatiannya pada cakrawala, ia melihat 5 titik hitam kecil terbang atau melompat di atas batu-batu besar itu. Para pelopor akhirnya berada dalam pandangannya.